Kamu terbiasa menjelajahi internet, main game, dan berhubungan dengan teman-temanmu di media sosial. Segala kemudahan yang diberikan iPhone dalam sakumu. Tapi bagaimana kalau ternyata banyak sekali fungsi tersembunyi di dalamnya? Tombol belakang. Apa kamu pernah memperhatikan logo Apple di belakang iPhone-mu? Kalau kamu pakai casing, coba lepaskan supaya kamu bisa periksa. Oke, sekarang kamu pasti berpikir, nggak ada yang aneh dengan ini, cuma logo merek iPhone-ku aja. Pasti nggak ada yang spesial. Tapi apa kamu tahu ini lebih dari sekedar dekorasi? Malah sebenarnya, logo ini tombol loh. Kamu nggak percaya? Coba aja sendiri. Tapi sebelum kamu mengetuknya seperti kamu pakai ponselmu terbalik, kamu perlu mengatur setting. Ada alasannya fitur praktis ini dianggap rahasia. Pertama, buka setting, ketuk accessibility, lalu menu touch, dan navigasikan ke daftar paling bawah. Di situ kamu akan temukan opsi back tap. Ketemu? Bagus. Kamu bisa pilih opsi double tap atau triple tap. Mana saja yang kamu suka, dan bagusnya, kamu akan punya serangkaian opsi untuk kamu pilih. Kamu bisa pakai back tap untuk mengambil foto dengan aplikasi kameramu, peringatan dari Siri, aplikasi Switch, bahkan mengambil tangkapan layar. Ini akan membuat semuanya lebih mudah daripada jarimu harus bergulat saat harus mengambil tangkapan layar. Mengatur pengucapan Siri. Apa kamu pernah meminta Siri untuk menelepon teman? Mungkin kamu bilang, Siri, telepon Hermione. Tapi Siri malah bilang, menelepon Hermione. Oke, kamu emang bukan sobatnya Harry Potter, tapi kita bisa sepakat nama cewek itu memang sulit disebutkan. Siri mungkin salah satu asisten digital paling pintar dalam dunia ponsel pintar. Dan terkadang sedikit sok pintar, tapi asisten iPhone terkadang kesulitan menyebutkan nama paling biasa. Kalau hal ini mengganggumu, kamu pasti akan senang mendengar bahwa kamu bisa memperbaiki pengucapan Siri. Cara termudahnya adalah menangkap bahasa Siri dan bilang, bukan begitu cara menyebutnya. Ini akan membuat Siri meminta penyebutan yang tepat untuk setiap nama, depan, tengah, dan belakang. Atau nama tempat kalau bukan nama orang. Setelah kamu memberinya, Siri akan menghasilkan beberapa opsi, dan yang harus kamu lakukan adalah memilih satu yang benar. Kalau teman digital terbaikmu ini masih kesulitan, mungkin lebih baik untuk mengejanya. Buka konteks, pilih orang yang namanya sulit disebutkan Siri, dan pilih Edit. Kamu bisa menambah penyebutan yang benar di bagian catatan, menggunakan pengejaan fonetik dan klik pronunciation spelling untuk melatih Siri agar benar. Bahkan asisten digital super pintar kadang-kadang butuh bantuan. Hey Siri, yang benar Leviosa, bukan Leviosar. Aplikasi pengukur. Apa alat pengukur terlalu berat di bawah? Atau mungkin kamu lupa meterannya ada di laci sebelah mana? Nggak usah khawatir, iPhone punya beberapa rahasia yang akan membantumu. Apa kamu tahu iPhone punya alat yang akan membantu kegiatan pertukangan? Buka aplikasi Measure misalnya. Kamu nggak perlu lagi meteran panjang untuk mengukur meja kopi, rak buku, atau sofa. Aplikasi ini memakai realitas tertambah untuk mengukur objek di sekitarmu memakai kamera ponsel. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah menggerakkan ponselmu berputar sehingga aplikasi tersebut bisa menganalisis area yang mau kamu ukur. Akhirnya, kamu akan menemukan lingkaran putih dengan titik di tengah-tengah layarmu. Setelahnya, tidak terlalu beda dari meteran biasanya, sejajarkan saja titik dengan sudut objek yang mau kamu ukur dan lacak ke tempat yang jadi ujung pengukuran. Kalau kamu ahli konstruksi, kamu mungkin ingin menempelkan meteran yang sebenarnya untuk mendapat ukuran yang akurat. Opsi ini tidak penting untuk para profesional, tapi aplikasi ini sangat baik untuk mendapatkan perkiraan kasar. Aplikasi Measure juga dapat digunakan sebagai level. Cukup beralih ke tab level di aplikasimu dan letakkan ponsel di permukaan tempat kamu ingin dapat pembacaan. Saat kamu melihat layar hijau dan pembacaan 0, berarti permukaan bagus dan rata. Fitur ini tidak jauh beda dengan fitur tingkat aplikasi Kompas. Jadi mungkin saja pernah punya pengalaman dengan fitur ini sebelumnya. Dengan toolbox digital baru, iPhone akan membuatmu menjadi orang paling berguna di rumah. Membuat getaran custom.
Kita semua menjalani kehidupan yang cukup cepat dan sibuk akhir-akhir ini. Entah kita sedang bekerja, di bioskop, atau di sekolah. Seringnya, iPhone kita selalu diatur untuk bergetar. Iya sih, kamu bisa pilih nada dering yang keren. Tapi nggak banyak kesempatan tiba-tiba lagu itu terdengar dan bikin perhatian orang teralihkan. Atau yang terburuk, ponsel kita disita oleh atasan atau pak guru. Untungnya, ada banyak pilihan getaran yang bisa kamu pakai. Kamu mungkin punya beberapa jenis getaran untuk berbagai kesempatan dan kontak yang berbeda. Tidak satu pun dari pengaturan ini sesuai denganmu. Apple juga punya solusi untuk ini. Fitur tersembunyi lainnya di iPhone adalah membuat getaran custom untuk alert. Kalau ingin merasakan ritme favorit saat sobatmu menelepon atau mengirim SMS, atau saat bangun di pagi hari, kamu membuat pola itu di iPhone-mu. Sekali lagi, kamu harus masuk ke setting, lalu di sound and haptics, pilih nada yang ingin kamu sesuaikan, ketuk vibration, lalu create new vibration. Langkah berikutnya adalah menciptakan getaran asik macam DJ tanpa suara dengan mengetuk jarimu di layar sampai kamu dapat irama senyap yang kamu sukai. Sekarang kamu punya opsi getar sesuai keinginanmu. Ini bahkan mungkin membuat panggilan bangun pagi hanya sedikit lebih menyenangkan. Sama seperti Beach Boys, kamu akan pilih nuansa yang asik. Trackpad. Dengan smartphone, kita tidak lagi membutuhkan dua tangan untuk pakai keyboard. Yang kamu perlukan cuma satu ibu jari yang lincah. Tapi itu kadang sedikit membosankan karena kamu tetap saja bikin kesalahan. Dan semua karaktermu tidak dapat muat sekaligus pada keyboard yang macet di bagian bawah layar ponsel. Kamu mungkin mengetikkan teks yang panjang lalu sadar kamu kelupaan mengetik huruf R dalam kata drive beberapa kalimat sebelumnya, yang bikin teman-temanmu salah paham sebenarnya kamu lagi nulis apa. Bisa saja kamu kesulitan untuk memperbaikinya, dan seringkali paling mudah adalah menghapus seluruh kata dan menulisnya ulang. Atau begitulah yang kamu pikir. Kalau kamu ahli dalam tata bahasa yang baik dalam pesan teks, kamu mungkin ingin menggeser keyboard ke mode trackpad untuk pengeditan yang lebih mudah. Yup. Itu rahasia besar lainnya di iPhone-mu. Caranya juga mudah. Yang harus kamu lakukan adalah menahan jari pada spacebar. Semua tombol lainnya akan berwarna abu-abu, dan kamu akan dapat memindahkan kursor kemanapun kursor itu bergerak. Kemudian angkat jari dari bilah spasi untuk melanjutkan mengetik. Cara lain untuk menulis di keyboard iPhone kecil itu adalah menggeser tab untuk menggunakan angka dan simbol. Mungkin tampak tidak membantu, tapi kamu pasti akan sedikit frustasi saat kamu harus melompat bolak-balik beberapa kali dalam pesan yang sama. Tapi ada fitur tersembunyi lain di keyboard iPhone yang akan menyelesaikan masalah ini. Tahan, jangan mengetuk tab simbol dan numerik 123. Langkah ini akan memunculkan tab angka dan simbol. Selama kamu menahannya, tab itu akan tetap terbuka untuk memilih karakter, dan melepaskan jarimu akan mengembalikan keyboard ke huruf. Sebentar lagi kamu akan cukup cepat untuk menulis novel di ponsel pintarmu. Apa kamu pernah menghubungkan dua cangkir plastik dengan tali supaya kamu bisa berbicara dengan temanmu dari ujung yang berlawanan di rumahmu? Dulu mungkin keren, tapi cangkir plastik itu tidak bisa memberitahu cuaca atau mengirim email kan? Benar, teknologi telah maju pesat sejak telepon tali. Apa kamu dapat membayangkan kehidupan sebelum ada ponsel pintar? Benda ini telah menjadi hampir seperti pakaian atau sepatu yang kita kenakan. Benda ini adalah aksesori kita yang paling konsisten. Sekarang kamu tahu beberapa rahasia berguna ini, dan kamu akan menjadi ahlinya iPhone. Tapi, jika rahasia ini bukan untukmu, kamu selalu bisa bikin telepon tali dan tidak perlu kuota banyak, ya kan? Mindahin barang lewat pintu yang bolak-balik nutup emang nyebelin ya. Jadi, coba ikat karet gelang di sekitar gagang di masing-masing sisi pintu, supaya nahan kaitnya. Kait pintu jadi nggak bisa keluar, dan pintunya nggak bakal ketutup. Buat ngecek apa spraymu udah kering total, ambil cermin dan taruh di bawahnya. Biarkan di sana selama sekitar 5 menit, dan kalau cerminmu beruap, berarti spraymu masih basah. Tempat tidur lembab bisa jadi tempat berkembang biaknya bakteri dan jamur menjijikan. Kamu bisa ngecat ujung kunci pakai kuteks warna-warni biar kamu mudah ngebedainnya. Kalau mau nuang minyak atau saus salad dalam jumlah yang pas, buat lubang di tutup foilnya, alih-alih melepas semuanya. Dengan begini, saus yang keluar nggak bakal kebanyakan. Biar pembalut lukamu nggak gampang lepas dari jari, potong garis di kedua sisinya sampai jadi 4 strip lengket yang lebih kecil.
alih-alih satu yang besar. Dan dengan begini, plester bakal lebih gampang nempel. Kalau kamu masuk ke toilet umum dan ngeliat cangkir merah yang ditaruh di bawah dudukan toilet, sebaiknya pilih bilik lain. Cangkir ini artinya nggak ada tisu toilet di bilik ini. Cangkir merah sering menjadi pengganti tabung tisu toilet yang juga ditaruh di bawah dudukan untuk alasan yang sama. Omong-omong soal toilet, hampir semua toilet umum punya celah besar di antara lantai dan pintu. Alasan nggak adanya privasi ini adalah untuk meminimalkan tingkat privasi dan kenyamanan. Jadi, orang-orang nggak terlalu lama di dalam dan bikin antrean numpuk. Celah ini juga bikin toilet lebih gampang dibersihkan dan lebih aman kalau ada keadaan darurat. Lupa naruh minumanmu di lemari es. Bungkus aja botol dengan tisu yang udah dibasahkan dan masukin ke freezer. Dalam 15 menit, minumanmu bakal sedingin es. Alih-alih menuhin tas atau dompetmu pakai kartu keanggotaan toko, mending difoto aja. Cukup foto barcode-nya dan bagian depan kartumu, biar kamu tahu barcode ini untuk kartu yang mana. Terus, pas kamu ke toko, tinggal scan barcode-nya di ponsel buat ngumpulin poin. Kalau kamu lagi nonton di HP, tapi kamu capek nahan dan jatuh-jatuh terus, coba pakai kacamata hitammu. Tinggal taruh terbalik dan pakai bagian yang melingkari telinga buat nahan HP-mu. Kalau kamu nggak punya koin yang pas buat dimasukin ke troli pas kamu ke supermarket, kamu bisa pakai kunci aja kok. Kalau kamu punya kunci dengan ujung melingkar, kamu bisa memasukkannya ke tempat koin dan trolimu bakal terbuka. Kalau kamu kesulitan bikin kulit takomu berdiri, pakai aja nampan muffin. Balik nampannya, semprot pakai minyak dan taruh tortillamu di celahnya. Masak selama 10 menit dengan suhu 370 derajat Celcius buat dapetin kulit taco renyah yang sempurna. Kamu bisa pakai botol air minum buat misahin kuning telur. Pegang botolnya di atas kuning telur dan tekan buat nyedot kuning telurnya. Tuang ke mangkuk terpisah dan kamu siap mengolahnya. Kalau kamu kesulitan membersihkan kipas langit-langit, pakai aja sarung bantal. Masukkan tiap bilah kipasmu ke sarung bantal untuk menyeka debu. Dengan begini, debu berlebih akan terperangkap di dalam sarung bantal dan enggak bakal ngenain kamu. Buat ngebersihin blender dengan benar, isilah dengan sabun dan air panas. Nyalakan selama 10 detik dan biarin air berputarnya yang ngebersihin. Terus bilas dan blendermu bersih deh. Tempel selotip sebelum memaku tembok. Selotipmu bakal mencegah plesternya mengelupas atau menyebarkan debu ke seluruh lantai. Kalau bau sepatumu kurang sedap, masukin kantong teh kering ke dalamnya. Kantong teh akan menyerap baunya. Coba pakai pasta gigi buat ngilangin baret kecil di perabotanmu. Gosok pasta gigi seukuran kacang polong ke baretan tadi dengan gerakan memutar sampai baretnya menghilang. Terus bersihkan dengan kain lembab dan beres. Bor lubang kecil di bagian bawah tempat sampahmu supaya kantong sampahmu nggak nyangkut pas ditarik keluar. Lubang ini menghentikan efek mirip vakum yang bikin kantongmu tertahan. Kamu bisa dengan mudah menghilangkan sisa perekat dari stoples pakai minyak goreng. Rendam kapas ke dalam sedikit minyak, lalu gosokkan ke area yang lengket. Biarkan selama beberapa menit, lalu bersihkan dengan sekali usap. Kamu bisa pakai conditioner rambut buat bikin sweater wool barumu nggak terlalu gatal. Cukup rendam dalam air hangat dengan beberapa sendok makan conditioner dan biarkan selama 15 menit. Kemudian keringkan dan sweatermu bakal jauh lebih lembut. Bau di jarimu bisa dihilangkan pakai pasta gigi Min loh. Gosok tanganmu dengan pasta gigi, lalu bilas hingga bersih. Ini bakal ngebantu ngilangin bau sekaligus jadi scrub lembut. Sebelum ngebuang sepatu cat selamamu, bekali dirimu dengan sikat gigi bekas dan sedikit pasta gigi. Oleskan pasta gigimu ke bagian yang kotor dan biarkan setidaknya 10 menit. Bersihin pakai kain basah dan ulangi kalau belum bersih total. Hati-hati sama pasta gigi berwarna ya, karena mungkin malah ninggalin noda. Nyuci baju dengan air hangat, atau bahkan lebih baik, air dingin. Bakal bikin bajumu bertahan 2 kali lebih lama loh. Mengeringkannya di jemuran, kalau memungkinkan, juga bakal bikin bahannya bertahan lebih lama dibanding pakai pengering. Resleting logam sangat tahan lama, tapi lebih gampang rusak dibanding resleting lainnya. Gosokkan sabun dengan lembut ke gigi di kedua sisi resleting. Residunya bakal bantu melumasinya, bikin resleting lebih mudah buat dibuka tutup. Pas kamu udah nggak bisa lagi ngeluarin pasta gigi dari tabungnya, potong aja ujungnya.
Ini bakal bikin kamu bisa ngambil sisa pasta gigi lebih mudah. Kalau isinya cukup buat lebih dari 1 kali pemakaian, masukin aja ke kantong plastik buat nanti. Ngebekuin lilin sebelum dipakai bisa bikin lilin terbakar jauh lebih lambat. Ini bakal ngedinginin lilinnya dan memperpanjang waktu lelehnya. Ada tali di bungkus kapas biar kita bisa menggantungnya di pengait atau tatakan. Selain itu, kamu nggak perlu membuka dan mengencangkan bungkusnya bolak-balik. Lihat di bagian bawah kemasannya, ada garis putus-putus di sana. Kalau disobek, kamu bisa ngeluarin kapas dari sana. Kalau kamu pernah nyicipin kaset Nintendo, kamu pasti tahu kalau rasanya, yap, menjijikan. Ada rasa asam pahit di mulutmu. Kaset ini dipenuhi denatonium benzoat, salah satu rasa paling menjijikan di dunia. Sebenarnya, rasa ini adalah semacam fungsi tersembunyi yang berguna untuk mencegah orang menelan kaset ini. Sandaran kepala di mobil berfungsi buat kenyamanan, dan sandaran kepala yang bisa dilepas berfungsi buat keselamatan. Dengan menarik sandaran kepala dari kursi, kamu bisa melihat 2 batang besi yang lumayan kukuh. Kalau kamu terkunci atau terjebak di dalam mobil, kamu bisa keluar dari sana dengan menghancurkan jendela pakai batang besi ini. Tepi bergerigi di uang receh ternyata bukan cuma untuk desain. Koin seperti ini dulu terbuat dari logam mulia untuk menunjukkan nilai sebenarnya. Orang-orang sering mengikis tepinya, membelanjakan koin yang sudah dikikis dengan nilai yang sama, dan melelehkannya menjadi koin baru. Untuk menghindarinya, para pembuat koin menambahkan pola itu supaya kita bisa membedakan apakah koinnya pernah dikikis atau enggak. Kisi hitam di microwave bukan cuma hiasan loh, ini namanya perisai Faraday yang berfungsi mencegah panas keluar dari microwave. Kisi ini juga mempercepat pemanasan, jadi kamu bisa menikmati sisa makanan kemarin lebih cepat. 3 pegangan di jerigen dibuat supaya bisa dibawa dengan mudah oleh 2 orang dengan berat merata. Wadah bensin biasanya punya lubang kedua yang perlu dibuka juga sebelum kamu menuangkannya. Saluran udara ini akan mencegah bensin mengalir keluar, jadi gak ada lagi bahan bakar yang terbuang. Ban roda pendaratan nggak pecah karena dirancang untuk beban yang 4-5 kali lebih besar daripada saat mendarat. Rodanya sendiri mungkin patah, tapi bannya nggak akan pecah. Tips yang dibuat berdasarkan psikologi orang ini bisa ngebantu kamu milih antrean tercepat di bandara. Kalau ada beberapa antrean di tempat check-in, pilih yang kiri ya. Dengan memilih ini, kamu akan lebih cepat sampai ke meja check-in. Kebanyakan orang dominan tangan kanan dan gak sadar milih sisi kanan. Kulit kamu biasanya agak kering waktu di pesawat. Ini karena tingkat kelembapan yang rendah di kabin bawa pelembab untuk menjaga kulit tetap terhidrasi sewaktu di pesawat. Kamu tahu pilot pesawat selalu makan hidangan yang beda sebelum terbang? Dengan begini, kalau salah satu dari mereka keracunan makanan, satu lagi masih bisa mengemudikan pesawat. Meja lipat pesawat termasuk permukaan terkotor di kabin. Jadi kamu harus sering-sering cuci tangan ya. Bersihkan juga meja itu dengan tisu basah antibakteri untuk membasmi semua bakteri di sana. Kalau kamu duduk di kursi lorong, kamu bisa punya ruang lebih lega untuk meregangkan kaki. Tekan aja tombol di sisi bawah sandaran tangan paling luar. Ini menaikkan sandaran tangan, jadi memberi ruang untuk kaki. Dan sandaran tangannya nggak akan nusuk-nusuk di samping kamu. Ini alasan lampu di kabin dimatikan. Penumpang harus terbiasa dengan keadaan gelap kalau pendaratan darurat terjadi malam-malam. Kalau begini, mata jadi udah terbiasa sama gelap kan? Nah, hal itu bikin evakuasi lebih gampang. Awak kabin meminta kamu membuka penutup jendela supaya mereka bisa melihat keadaan di luar. Dengan begini, mereka bisa memilih cara terbaik untuk mengevakuasi penumpang dalam keadaan darurat. Hampir semua pesawat penumpang berwarna putih karena warna ini memantulkan sinar matahari dengan baik dan mencegah pesawat memanas. Ada satu lagi nih alasannya, cat putih lebih murah. Pekerja dan teknisi juga bisa gampang melihat kerusakan di permukaan yang berwarna putih. Jangan bikin keputusan penting waktu di dalam pesawat deh. Otak kamu kekurangan oksigen pada ketinggian itu, ini berpengaruh buruk pada fungsi otak. Permen karet, permen keras, dan mint bisa membantu mengatasi telinga yang berdengung waktu pesawat lagi lepas landas dan mendarat.
Bukan karena permennya sih, sebenarnya itu berkat proses menelan. Menguap juga bisa ngebantu loh. Nah, permen karet bisa ngebantu menghilangkan napas nggak sedap akibat udara tipis di ketinggian yang menguras kelembapan dari tubuh. Udara kering bisa bikin badan kamu kayak mau pilek. Udara di kabin bikin hidung dan tenggorokan kamu kering, mirip-mirip gejala pilek. Gejala ini biasanya hilang begitu kamu mendarat. Air yang mereka pakai untuk bikin kopi dan teh di pesawat nggak selalu bersih. Iya sih, banyak perusahaan pakai filter air yang sangat bagus sekarang, tapi tetap aja, mending minta air botolan aja deh kalau haus. Segitiga kecil di dinding pesawat di atas kursi sangat penting untuk awak kabin. Segitiga ini nandain jendela yang harus kamu tengok untuk melihat indikator berkedip. Indikator ini menandakan penarikan roda pendaratan dan penutupan sirip sayap. Kalau pilot nemu masalah, awak kabin bakal lari ke jendela itu untuk memeriksa apa yang terjadi. Tapi buat penumpang, ini cuma tempat terbaik untuk berfoto karena kamu bisa melihat sayapnya dengan sempurna. Pilih kursi di tengah kabin pas di atas sayap kalau kamu mabuk udara. Area ini lebih stabil dan gak begitu berguncang waktu terjadi turbulensi. Kalau kamu gugup selama penerbangan, lakukan latihan fisik gak lama sebelum naik pesawat. Sedikit olahraga bisa ngebantu menurunkan stres dan membuat tubuh melepaskan endorfin yang merupakan hormon bahagia. Aktivitas fisik ini menebus berjam-jam yang kamu habiskan saat duduk di pesawat. Turbin berada di bawah sayap karena opsi ini bikin merawat mesin menjadi lebih murah, cepat, dan mudah. Dulu, mesin pesawat ada di ekor, memperbaikinya butuh peralatan mahal dan waktu lebih lama. Saat mereka memasang mesin di bawah sayap, harga tiket jadi turun. Coba deh bayangin kamu lagi naik balon udara. Kamu ngelihat sistem pembakaran yang dipasang di bagian bawah karet tabung atau envelope. Karet tabung itu memanaskan udara di dalam yang akhirnya bikin balon mengapung. Nah, turbulensi sama kayak udara panas itu, tapi alami. Waktu udara memanas, pesawat naik. Waktu udara mendingin, pesawat turun. Penumpang jadi kayak lagi naik roller coaster. Arus udara panas yang ditinggalkan pesawat lain juga bisa menjadi penyebab turbulensi. Itu wajar di kebanyakan penerbangan, tapi biasanya turbulensinya kecil dan gak dirasakan penumpang. Kamu tahu pesawat bisa terbang bahkan setelah satu mesinnya mati? Pilot bisa mengatasi situasi darurat itu dan mendaratkan pesawat dengan aman. Penumpang mungkin bakal merasa agak miring selama penerbangan, tapi seringnya mereka bahkan nggak tahu pesawat itu terbang cuma dengan satu mesin. Mata mendapat oksigen langsung dari udara, bukan dari darah, jadi mata bisa terasa kering selama penerbangan. Masukkan obat tetes mata ke tas kamu, obat mata bisa bermanfaat kalau mata kamu kering. Membawa banyak cairan ke pesawat jelas dilarang karena beberapa zat berbahaya bisa dengan mudah larut dalam air. Kalau pesawat harus mendarat di air, sayapnya bisa jadi bantalan penyelamat. Tangki bahan bakar yang kosong juga ngebantu pesawat mengapung. Ngomong-ngomong, pesawat bisa mengapung selama 10 menit sampai 1 jam sebelum tenggelam. Hal ini bergantung pada model, kondisi cuaca, dan kemampuan pilot. Awak kabin yang menyambut kamu dengan senyuman di pintu masuk pesawat biasanya naruh tangan mereka di belakang. Mereka lagi menghitung orang yang masuk ke pesawat untuk mastiin semua penumpang udah naik. Terlepas dari kata orang tentang makanan di pesawat, sebenarnya rasanya lumayan kok. Masalahnya terletak di indera pengecap kamu. Lidah kamu jadi lemah karena udara di kabin memang bikin mulut kering, indera penciuman juga jadi tumpul, makanya maskapai ngasih banyak bumbu dan garam pada makanan mereka. Emang bener rambut tumbuh lebih cepat waktu kita naik pesawat? Nggak juga Ilmuwan belum bisa ngebuktiin ini. Mitos ini muncul di awal abad ke-20 waktu beberapa penumpang menyadari pangkal janggut mereka memanjang selama penerbangan. Wajar kok kalau kepala kita sakit saat terbang, terutama setelah lepas landas. Kamu mencapai ketinggian yang melebihi gunung Everest kira-kira dalam 10 menit. Perubahan ini terjadi terlalu cepat sampai badan nggak bisa menyesuaikan. Sabuk pengaman di pesawat membentang di perut biar kamu nggak terbanting ke langit-langit saat terjadi turbulensi.
Saat turbulensi, pesawat mulai naik dan turun, sabuk pengaman pinggang menahan kamu di kursi dengan aman. Sementara itu, sabuk pengaman di mobil melindungi orang dari benturan horizontal. Pesawat punya perlindungan khusus dari petir, meskipun pesawat disambar petir, penumpang nggak akan ngerasain itu. Pesawat dilapisi aluminium yang menghantarkan arus listrik, tapi mencegahnya masuk ke pesawat. Elektronik dan tangki bahan bakar juga punya perlindungan ekstra. Kursi pesawat sangat nggak nyaman karena maskapai nyoba masukin jumlah maksimum penumpang ke pesawat, makanya kursinya jadi berdesakan. 2 baris tambahan berarti 12 penumpang lagi. Maskapai juga bikin kursi penumpang lebih ringan untuk menghemat biaya bahan bakar. Beban tambahan yang kelihatannya nggak seberapa ini bisa merogoh puluhan juta rupiah. Ngomong-ngomong, kursi pesawat punya lapisan tahan api. Lapisan ini diperlukan untuk mencegah api menyebar jika terjadi kecelakaan. Petugas bandara menyerahkan tas yang nggak diambil ke pusat khusus. Kalau pemiliknya nggak datang dalam 3 bulan, tas itu akan dijual di toko khusus. Dulu kamu nggak bisa nyalain ponsel di pesawat karena ponsel berbahaya banget untuk navigasi kan? Sinyal radio ponsel bisa mengganggu pengaturan di kelistrikan pesawat. Masker oksigen jatuh bukan cuma saat ada turbulensi kencang, tapi juga saat tekanan udara di dalam kabin berubah drastis. Penumpang baik-baik aja kalau memakai masker oksigen, tapi kejadian-kejadian itu dianggap situasi darurat. Dan pilot berusaha untuk cepat-cepat turun ke ketinggian aman supaya penumpang bisa bernapas tanpa masker oksigen. Malam ini nggak usah begadang deh, biar nanti pas bangun pagi, tubuhmu bisa lebih fresh dan berenergi. Setelah beberapa saat merebahkan diri di kasur, kamu sudah terbang ke alam mimpi, tapi sialnya kamu kembali terjaga di pagi buta. Aduh, masih jam 3 pagi nih, gimana dong? Kalau sudah begini, kamu nggak akan bisa tidur lagi. Tenang, trik ini bisa ngebantu kok. Lemaskan ototmu, gini caranya. Luruskan kedua kaki, lalu regangkan dan lemaskan secara bergantian. Luruskan juga jemarinya ke depan, tahan selama 10 detik, lalu kembali ke posisi semula selama 10 detik. Ulangi gerakan ini sebanyak 3-5 kali. Udah, jangan mainan ponsel lagi. Lampu layar memancarkan cahaya biru yang bisa menghambat produksi melatonin di dalam tubuh. Hormon ini bertugas mengirimkan sinyal ke tubuhmu saat kamu mulai ngantuk dan kelelahan. Karena si biang kerok cahaya biru ini, kamu malah akan tahan melek dan begadang sepanjang malam. Nah, sebaiknya ambil buku fisikmu dan jauh-jauh dari ponsel setidaknya 1 jam sebelum tidur. Mandi juga bisa bikin kamu tertidur lagi loh. Kamu sering terbangun karena kegerahan kan? Mandi air dingin aja biar tubuhmu lebih segar. Dijamin deh, pikiranmu akan lebih jernih dan kamu bisa segera membenamkan diri di bawah selimut. Teh lavender atau minyak esensial juga bisa meningkatkan kualitas tidurmu tanpa menimbulkan efek samping. Atau taruh aja tanaman lavender di dalam kamarmu agar aromanya selalu tercium. Trik lain yang gak kalah ampuh yaitu segera bangkit dari tempat tidur dan cari kegiatan yang menenangkan. Keluar kamar, baca buku, atau dengarkan musik yang bikin kamu rileks. Setelah otakmu kembali aktif, pikiranmu akan lebih tenang. Jangan lihat jam ya, nanti kamu malah jadi sebel sendiri loh saat harus mengingat-ingat sekian jam lagi alarmmu akan berbunyi. Coba juga metode 478 untuk mengurangi gugup dan stres. Caranya, tempelkan ujung lidahmu ke belakang gigi atas, buang nafas melalui mulut hingga terdengar bunyi siul. Tutup mulutmu, lalu tarik nafas melalui hidung selama 4 detik. Tahan lagi selama 7 detik, selanjutnya buka mulutmu dan buang nafas selama 8 detik. Posisi lidah masih menempel di gigi atas ya. Ulangi latihan ini sebanyak 3-5 kali. Jangan tidur siang terlalu sore dong, dan jangan keterusan sampai melebihi 30 menit. Bisa-bisa kamu malah akan sulit tidur di malam hari. Jadi, manfaatkan tidur singkatmu ini secara efektif agar kamu tetap terjaga di siang hari. Tapi hati-hati juga, kalau kamu keterusan tidur setelah makan siang, tidur malammu akan terganggu. Tulis semua pikiran yang muncul di benakmu 5 menit sebelum tidur. Cara ini bisa menjauhkanmu dari overthinking. Curahkan semua hal positif yang kamu alami sepanjang hari dan semua perasaanmu. Dengan begini, pikiranmu akan lebih santuy dan rileks.
Meski terbilang nyeleneh, teknik ini juga ampuh loh. Coba tekadkan dirimu agar tetap terjaga selama mungkin. Anggap saja kamu memang gak mau tidur. Tetap fokus agar kamu terus terjaga. Mungkin kamu bisa mengingat-ingat asyiknya jogging atau nge-gym. Dalam sekejap, kamu akan terlelap. Kamu gak percaya ya? Oke, jangan bayangin ada gajah pink ya. Tuh kan, dibilang jangan juga, kamu sendiri malah ngeyel. Teknik serupa juga bisa diterapkan saat kamu sulit tidur. Terbangkan imajinasimu ke tempat-tempat indah agar kamu segera tidur. Tenang aja, kamu nggak perlu menghitung domba satu persatu kok. Bayangkan kamu melihat benda yang bergerak konstan, misalnya gajah yang berenang di sungai atau kereta yang melintasi padang rumput. Imaji suara juga ngebantu loh, misalnya bunyi rintik hujan atau gemeretak kayu bakar. Usahakan tetap fokus ya, meski awalnya terasa sulit, imajinasimu perlahan akan menuntunmu ke alam mimpi. Cara ini juga bisa bikin kamu langsung tidur nih. Tapi, luangkan dulu 2 menitmu agar kamu langsung tepar dalam 10 detik terakhir. Lemaskan rahang, mata, bibir, dan alismu. Kemudian, rilekskan kedua bahu dan taruh kedua lengan di samping badan. Buang nafas sambil melemaskan dada, kaki, paha, dan betis dalam kondisi rileks ya. Kosongkan pikiranmu selama 10 detik dan bayangkan objek yang menenangkan. Danau, hutan, atau objek lain. Kalau cara ini nggak berhasil, coba rapalkan jangan mikir sebagai mantramu selama 10 detik. Wah, tahu-tahu kamu udah tidur aja tuh. Cara ini memang akan sulit diaplikasikan saat di awal-awal, tapi jangan langsung nyerah dong. Kamu perlu terus berlatih dan mempraktekannya secara rutin selama beberapa minggu. Kalau sudah terbiasa, kamu akan bisa terlelap dalam berbagai posisi, bahkan selagi duduk. Tidur berkualitas memang kadang jadi barang mewah ya. Ternyata kamu bisa loh bikin tubuhmu tetap fresh meski jam tidurmu kurang. Kamu juga nggak perlu lagi mencet tombol snooze setiap kali alarmmu mulai berisik. Saat kamu mau tidur, setel alarm selama 2 menit, pejamkan matamu selama 120 detik, lalu segera bangun dan matikan alarmnya. Lakukan latihan ini sebanyak 2-3 kali. Dengan cara ini, pikiran dan tubuhmu akan terbiasa bangun tiap kali mendengar alarm. Saat alarmmu berdering di pagi hari, kamu akan langsung mengingat latihan yang sudah kamu praktekkan dan bangun pagimu akan terasa lebih mudah. Cara ini terbukti efektif karena otakmu akan terpicu untuk meniru pola yang sudah kamu tetapkan. Sinar matahari termasuk salah satu alarm yang paling ampuh loh. Buka saja tirai jendelamu agar cahaya matahari bisa memenuhi kamar saat kamu bangun pagi. Tapi sebaiknya tutup tirainya saat cuacanya ngebul. Matahari akan terbit lebih pagi sehingga tidurmu bisa terganggu. Setelah kamu bangun, segera bangkit, lihat keluar jendela, dan hirup udara pagi yang masih segar. Lakukan hal-hal di luar rutinitasmu agar otakmu segera bangun. Jangan langsung ngecek ponsel setelah kamu bangun pagi. Gerakan badanmu sambil rebahan atau sebutkan 3 film yang sudah kamu tonton. Intinya, buat otak dan tubuhmu aktif. Kalau kamu masih juga ngantuk saat dalam perjalanan ke kantor, ganti rutenya atau tanyakan jam ke orang asing yang kamu jumpai di jalan. Keluar dari zona nyamanmu agar moodmu tetap positif. Ternyata ada loh jam alarm cerdas yang bisa membangunkanmu saat kamu berada di tahap tidur ayam. Nah, kalau sudah memasuki tidur lelap, kamu akan sulit bangun meski durasi tidurmu sudah cukup selama 8 jam. Jam alarm cerdasmu ini bisa merekam pola tidurmu, lalu membangunkanmu saat badanmu mulai bergerak di tempat tidur, yaitu pada tahap tidur ayam. Semisal nih, kamu perlu bangun jam 7 pagi, maka alarmmu akan membangunkanmu antara jam 6 sampai jam 7 saat kamu mulai gelisah. Caranya, taruh ponselmu agak berjauhan dari tempat tidur. Tiap kali alarmnya bunyi, kamu harus bangkit dari kasur untuk mematikannya kan? Nah, kalau posisimu sudah berdiri begini, kamu akan lebih kuat menahan godaan untuk rebahan lagi. Kamu juga perlu bangun di jam yang sama setiap pagi saat weekend dan libur panjang. Tubuhmu harus terbiasa dengan jadwal tidur yang tepat. Sekalipun kamu baru bisa terlelap saat larut, usahakan bangun di jam yang sama secara rutin. Siang harinya kamu bisa tidur sejenak. Dengan begini, tubuhmu akan segera beradaptasi dengan bangun di jam yang sama secara rutin. Gak perlu lagi kan terusik oleh bunyi alarm? Selama ratusan ribu tahun, manusia sudah terbiasa tidur pada malam hari. Dan tentunya kebiasaan ini tetap terekam di dalam tubuh kita meskipun gaya hidup kita berbeda-beda. Menurut jam biologis, tidur yang paling efektif berlangsung 90 menit sebelum tengah malam. Nah, perlu kamu ingat-ingat waktunya nih, karena emang penting banget.
Kalau kamu sulit tidur karena kebanyakan mikir, nantinya kamu bakal sulit bangun. Selamat deh, pikiranmu jadi kenyataan tuh. Makanya, biasakan dirimu untuk berpikiran positif sebelum tidur. Kalau kamu baru bisa tidur jam 3 pagi, sementara jam 7-nya kamu harus bangun, katakan, 4 jam lagi aku akan bangun dengan tubuh bugar dan penuh energi. Bayangin deh, kalau tidurmu sudah cukup, kamu bisa lebih menikmati harimu. Selamat tidur, semoga mimpi indah. Kamu bisa mengubah korek api biasa jadi korek api tahan air. Lapisi korek dengan kuteks dan biarkan mengering. Setelahnya, korek akan cukup kering dan bisa memantik api, meskipun kamu menjatuhkannya ke air. Kalau tersesat di musim dingin dan memerlukan air untuk minum, jangan langsung memakan salju ya. Salju mengandung lebih banyak udara daripada air. Jadi, kamu tidak akan merasa terhidrasi. Tubuhmu malah menghabiskan banyak energi saat memakannya. Lebih parah lagi, suhu tubuhmu bisa turun dan bahkan jatuh sakit. Kalau kamu mendapati dirimu berhadapan dengan coyote atau serigala, jangan memunggunginya. Mundur perlahan sambil menghadap hewan itu. Tapi ini hanya berhasil jika hewan itu sendirian. Kalau kamu bertemu sekawanan, yang paling penting adalah jangan sampai kamu dikepung oleh mereka. Berjalanlah mundur ke arah pohon dan rapatkan punggungmu ke pohon itu. Lalu pilih saat yang tepat untuk memanjat pohonnya dengan secepat mungkin. Beberapa lapis pakaian akan menghangatkan tubuhmu lebih baik daripada satu mantel bulu atau jaket bulu angsa. Udara akan terperangkap di sela-sela lapisan pakaian mengisolasi panas dan membuat tubuhmu hangat. Kalau tersesat di hutan, selalu coba untuk tidak tidur di tanah. Kamu bisa berbaring di atas tumpukan dahan dan dedaunan sebagai alas tidur, atau pasang tempat tidur gantung di antara dua pohon. Pada malam hari, suhu turun dan tanah menjadi dingin. Meskipun kamu membuat api unggun, apinya bisa padam saat kamu tidur, dan tanahnya akan menyerap panas tubuhmu. Kamu berada di atas perahu di tengah-tengah laut. Tanpa makanan, tak ada jaring untuk menangkap ikan dan kelaparan. Padahal rencananya kamu hanya berlayar 3 jam. Hei, tahu nggak? Sebenarnya kamu bisa menangkap ikan memakai tali sepatu dan benda apa saja. Bisa ponsel, arloji, atau kunci. Bayangan perahu di laut bisa menarik ikan dan benda berkilau bisa menjadi umpan. Ikat kunci ke tali sepatu dan gunakan sebagai alat pancing. Kalaupun tidak ada ikan yang menggigit umpannya, aktivitas seperti ini merupakan cara bagus untuk menjaga pikiran tetap jernih di laut lepas. Meditasi pendek bisa menyelamatkanmu dari serangan panik. Kamu harus fokus pada pernapasanmu dan mencoba untuk memperlambatnya. Otakmu akan segera tenang dan menjauhkanmu dari rasa panik. Masker oksigen di pesawat berfungsi dalam prinsip yang sama. Saat kamu mengontrol pernapasanmu, perhatianmu akan beralih dari hal buruk apapun yang sedang terjadi. Kamu bisa membuat obor dari batang pohon. Taruh batang kecil secara vertikal, buat lubang dalam yang berbentuk bintang di bagian atasnya. Masukkan rumput kering, dedaunan, dan ranting ke dalamnya. Setelah itu, nyalakan api di batang pohon itu dan obornya mampu menyala hingga 3 jam. Hasilnya akan sama saja, tak peduli jenis dan ukuran kayunya. Kalau kamu berpapasan dengan beruang grizzly yang mengamuk, jangan coba-coba berlari kabur karena beruang itu bisa dengan mudah mengejarmu. Sebaliknya, langsung berbaring dan jangan bergerak. Beruang grizzly biasanya hanya menyerang saat melihat ada ancaman. Jadi hewan ini biasanya akan meninggalkanmu kalau kamu tidak membuatnya merasa terancam. Tapi ini hanya berlaku pada beruang grizzly loh. Kalau kamu tak bisa menghindari konfrontasi, mundur perlahan-lahan dan gunakan semprotan beruang. Kalau tidak punya, semprotan merica memiliki efek yang sama untuk membuat beruang kebingungan serta takut. Atau mungkin tidak. Jangan makan buah beri dan jamur di hutan kalau kamu tidak tahu pasti apa jenisnya. Bisa jadi beracun loh. Kalau tidak ada pilihan lain, makan saja bagian dalam kulit pohon maple, pohon betula, dan pinus untuk mengisi perutmu. Gunakan pisau untuk mengupas lapisan terluar kulit pohon sampai mendapat bagian lunak berwarna putih. Kamu bisa merebusnya agar lebih lunak atau memasaknya di atas api untuk membuat camilan renyah. Kalau sangat kelaparan, kamu bisa berburu semut. Memang kelihatannya sama sekali tidak mengundang selera, tapi hewan ini sangat bernutrisi. Kalau tidak punya arloji, kamu bisa gunakan jari-jarimu untuk mengetahui berapa waktu yang tersisa sampai matahari terbenam. Angkat tanganmu dengan bagian dalam telapak tangan menghadap ke arahmu. Jari-jarimu harus berada di antara matahari dan garis cakrawala. Lihat berapa banyak jari yang muat di antaranya. Satu jari setara dengan 15 menit. Jadi kamu bisa menghitung waktu yang tersisa sebelum matahari terbenam. Kalau tersesat dan harus membuat api untuk menarik perhatian, gunakan daun pinus, ranting cemara, biji pinus, dan benda karet yang tidak kamu perlukan. Apinya akan mengeluarkan asap hitam yang terlihat dari kejauhan. Kalau kamu tidak punya air di gurun tapi punya sedikit makanan, cobalah agar tidak makan selama yang kamu bisa.
Semakin banyak kamu makan, kamu akan semakin haus. Tubuh perlu cairan untuk mencerna makanan, jadi cadangan air yang ada malah bisa habis. Manusia bisa bertahan hidup lebih lama tanpa makanan dibanding tanpa air. Jadi jangan takut kelaparan ya. Kamu menemukan kubangan air kotor yang besar di tengah hutan. Jika kamu sangat butuh minum, kamu bisa mengisi botol minummu dan menyaringnya menjadi air minum. Untuk menyaringnya, buat gulungan kain kasa atau kain pakaian. Taruh salah satu ujung gulungan kain di botol yang kotor dan ujung lainnya ke botol yang kosong. Air bersih akan mengalir ke botol yang kosong lewat lembaran kain dengan meninggalkan segala kotorannya. Sebelum hiking, ganti tali sepatu biasamu dengan tali sepatu paracord. Kalau kamu kekurangan tali, paracord ini bisa memberi tambahan panjang jika diperlukan. Kalau kamu tersesat di hutan belantara dan tak punya apapun untuk menghangatkan tubuh, ambil saja dedaunan kering dan rumput dari tanah, dan taruh di sela-sela 2 lapis pakaian. Ini akan membantu tubuhmu tetap hangat dalam waktu yang lama. Ketika tersesat di gurun, cobalah untuk mengurangi pergerakan di siang hari. Cari tempat berteduh atau buat saja dari bahan-bahan yang ada, lalu duduk di bawahnya sampai gelap. Di malam hari, kamu mengeluarkan lebih sedikit energi dan menggunakan lebih sedikit cairan selama berjalan. Ini membantumu terhindar dari risiko terkena sengatan panas. Jika kamu jatuh ke dalam es, jangan coba-coba mengangkat tubuhmu seperti saat keluar dari kolam renang. Kalau kamu mencoba mengangkat tubuhmu dengan bertumpu pada es, bisa-bisa esnya malah pecah dan membuatmu tercebur kembali ke air. Kamu harus meregangkan tangan sejajar ke atas permukaan es dan regangkan kaki jauh ke depan. Dengan begini, kakimu akan mengambang di air. Dalam posisi horizontal ini, mulailah menggerakkan kakimu seolah sedang berenang. Gerakkan tangan dengan hati-hati tanpa menekan es terlalu keras dan kamu pasti bisa keluar dari situ. Kalau kamu harus membuat api padahal angin berembus sangat kencang, inilah yang harus kamu lakukan. Gali 2 lubang bersebelahan dan buatlah terowongan kecil bawah tanah di sela-selanya. Buat api di salah satu lubang. Api tidak akan padam tertiup angin dan mendapatkan udara dari lubang kedua. Metode ini juga berguna jika kamu perlu membuat api tanpa ingin menarik perhatian. Api seperti ini tidak akan terlihat di dalam gelap. Jangan buang atau meletupkan plastik bubble wrap. Bawa saja saat kamu hiking. Plastik ini bisa melindungimu jauh lebih baik dari dingin bahkan dibandingkan dengan selimut tebal. Gelembung udara kecil ini merupakan insulasi panas yang sempurna. Taruh saja di antara lapisan pakaianmu dan dijamin panas tidak akan menembus keluar dari pakaianmu. Plastik ini juga terbuat dari bahan tahan air, jadi bisa juga mencegahmu basah. Saat berenang di laut, tak jauh dari pantai, kamu bisa terbawa arus pecah. Kalau ini terjadi, hal terpenting yang harus diingat adalah jangan berenang melawan arusnya. Kamu hanya akan menghabiskan tenaga dan menguras energi. Kamu juga tidak akan mungkin bisa mengalahkan arus laut. Yang harus kamu lakukan adalah mencoba berenang ke samping di sepanjang pantai. Cepat atau lambat, kamu pasti akan berhasil keluar dari arusnya, lalu berenang ke pantai dengan aman. Kalau kamu terjebak di dalam lift yang jatuh, jangan coba melompat saat momen benturan. Jangan pula duduk ataupun berdiri. Kamu harus berbaring di lantai, menghadap langit-langit. Rentangkan kakimu selebar mungkin, tutupi wajahmu dengan satu tangan dan taruh tangan yang satunya di bawah kepalamu untuk perlindungan. Dengan begini, kamu mengurangi tekanan pada tubuhmu saat kamu jatuh. Kamu tersesat nih, helikopter penyelamat terbang di atas hutan, tapi kamu tidak punya suar dan cukup waktu untuk membuat api. Gunakan cermin kecil atau layar ponsel untuk memantulkan cahaya matahari. Arahkan pantulan cahayanya ke arah helikopter. Para penyelamat pasti akan melihat pantulan cahaya itu dan terbang mendekat untuk menyelamatkanmu. Jika kamu butuh bantuan di depan umum, jangan meminta ke sekelompok orang. Dekati orang yang sendirian. Karena hal yang disebut efek pengamat, sekelompok orang mungkin tidak membantumu. Teori psikologi sosial ini menyatakan bahwa orang cenderung tidak membantu saat ada orang lain di dekat mereka. Mereka menganggap orang lain dari kelompok itu akan membantumu. Jika kamu berkendara di kota atau area lain yang berblok-blok dan merasa diikuti, belok ke kanan atau kiri 4 kali. Kamu akan tetap berada di tempat yang sama, dan jika mobil di belakangmu juga melakukannya, kamu mungkin sedang diikuti. Jangan pulang dan coba kabur dari mereka. Jika kamu berada di luar ruangan saat badai mendekat dan rambutmu berdiri tegak, cepat cari tempat berlindung. Statis di rambut berarti muatan positif naik ke seluruh tubuh dan mencoba menggapai muatan negatif badai. Kamu kemungkinan besar akan tersambar petir. Jika tidak ada tempat berlindung, jongkoklah di tanah dengan kaki menapak, letakkan tangan di atas lutut, dan selipkan kepala di antara lututmu.
Membuat dirimu sekecil mungkin akan meminimalkan kontak dengan tanah dan luka akibat petir. Selalu bawa cermin kecil saat bepergian di daerah terpencil. Ini akan berguna jika kamu tersesat. Jika kamu terdampar di gurun dan ada pesawat lewat, arahkan cermin ke pesawat itu untuk memantulkan cahaya. Jika tidak ada cermin, beri sinyal ke pesawat itu dengan melambaikan kedua tanganmu ke atas dan ke bawah. Jika kamu terdampar di suatu tempat saat mengendarai mobil, jangan tinggalkan mobilmu. Tim penyelamat akan lebih sulit mencarimu tanpa mobilmu. Tak seperti yang ditayangkan di TV, saat seseorang akan tenggelam, dia tidak akan melambaikan tangan atau teriak. Kepalanya akan miring ke belakang, terendam air. Dia akan berusaha agar mulutnya tetap berada di atas permukaan dengan bantuan tangan. Saat kamu melihat seseorang yang tampak mengapung atau terombang-ambing, mencoba mengeluarkan kepalanya dengan naik ke permukaan air, mereka butuh bantuan. Jika kamu tidak bisa berenang dan jatuh ke air yang dalam, jangan panik. Tahan napas dan biarkan dirimu naik ke permukaan. Jaga punggung dan kakimu tetap lurus. Coba lakukan tendangan kecil untuk membawa tubuh kembali ke permukaan. Jika kamu hendak menyelamatkan orang yang tak bisa berenang, jangan mendekatinya langsung. Dia mungkin akan membuatmu tenggelam karena panik. Dekati orang itu dari belakang, selipkan lenganmu di depan dadanya, dan pastikan tangannya tidak menghadapmu. Jika kamu dicengkram, dia bisa menarikmu ke bawah. Coba berenang di bawahnya, naik saat sudah agak jauh, dan coba bantu lagi. Jika kamu berhadapan dengan beruang grizzly, kamu mungkin sedang sial. Jangan lari dan menatapnya. Perlahan pergi jika ia jauh darimu. Tapi jika beruang itu awas, diamlah. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Bicara dengan suara monoton yang jelas dan jangan teriak. Sebelum ini terjadi, mungkin sebaiknya mencari tahu apakah ada beruang grizzly di tempat tujuanmu dan bawalah semprotan merica atau pengusir beruang. Jika beruang berada dalam jarak 7,6 meter darimu, gunakan semprotan. Jika ia menyerang, meringkuklah, membentuk bola, dan berbaring di tanah. Tetap diam, jangan bergerak atau panik sampai ia pergi. Jika beruang kutub mengejar, tapi ia jauh, jatuhkan pakaian-pakaianmu, topi, syal, atau kemeja, lalu kabur. Beruang kutub memiliki rentang perhatian yang pendek, mereka mungkin berhenti untuk mengendus pakaianmu. Ini akan memberimu waktu untuk menuju ke tempat yang aman. Jika kamu berhadapan dengan dua beruang ini, tolong jangan ajak aku liburan bersamamu. Selanjutnya, jika ada yang tersedak, tapi dia batuk, jangan membantunya. Batuk berarti udara bisa masuk dan keluar, dan saluran napasnya terhalang sebagian. Dengan membantu, kamu bisa menyebabkan aliran balik udara yang bisa mengeluarkan benda tersangkut atau membuat saluran napasnya terhalang penuh. Biarkan mereka batuk, kamu baru bisa bantu saat mereka tidak bisa bernapas atau batuk. Saat kamu terjebak dalam arus pecah yang kuat, jangan melawannya. Kamu akan kelelahan dan itu membahayakan. Berenanglah searah dengan pantai dengan cepat, tapi tetap tenang dan nyaman. Meski menjauh, kamu akhirnya akan terhindar dari arus dan bisa kembali ke pantai. Jempol adalah bagian terlemah dari genggaman seseorang. Jika seseorang menarik pergelangan tanganmu, jangan putar lenganmu. Coba dorong tangannya, mulai dengan jempolnya. Beritahu Kementerian Luar Negeri jika kamu pergi ke luar negeri. Di Amerika Serikat dan beberapa negara barat lainnya, kamu dapat memberitahu Kementerian Luar Negeri bahwa kamu akan pergi ke luar negeri. Jika ada bencana alam atau konflik politik, mereka akan tahu bahwa kamu harus dievakuasi. Mereka juga akan mengabarimu tentang hal-hal yang terjadi di negara yang kamu kunjungi untuk melindungimu dari masalah. Jika terjebak dalam kerumunan orang, akan sangat berbahaya jika kamu jatuh. Jangan meringkuk dan menunggu orang-orang bubar, itu akan lebih berbahaya. Coba raih kaki seseorang saat mereka berlari melewatimu untuk membantumu berdiri dan terus berjalan. Terkadang dalam berkemah, ada orang tersesat. Jika kamu sedang berkemah dan ingin keluar dari lokasi perkemahan, bawalah arang atau tongkat kayu yang sudah dibakar. Gunakan untuk menulis sesuatu di pohon, batu, atau batang kayu. Tanda itu akan bertahan berminggu-minggu dan kamu akan lebih mudah dilacak oleh tim penyelamat. Selalu bawa jarum di kotak B3K. Jika tersesat, kamu bisa membuat kompas dengan itu. Pertama-tama, kamu perlu memberi daya magnet pada jarum dengan menggosokkan matanya ke rambut, bulu, atau sutra sekitar 100 kali.
Isi wadah dengan air, letakkan daun di permukaan air, dan letakkan jarum di atas daun. Jarum itu seharusnya menunjuk utara ke selatan. Saat menelpon layanan darurat, beritahu lokasimu dengan jelas dahulu, lalu masalahnya. Meski teleponmu terputus, mereka akan tahu kemana harus mengirim polisi atau ambulans. Jika ada bau amis di rumahmu, cepat hubungi teknisi listrik. Ini bisa berasal dari plastik yang terlalu panas pada komponen listrik yang dapat menyebabkan kebakaran. Mungkin saja dari stop kontak, saklar, circuit breaker, atau yang lainnya. Ikan yang kamu panggang di oven misalnya. Jika kamu digigit ular, ada beberapa cara untuk mengetahui apakah ular itu berbisa. Kamu bisa bertanya, tapi mungkin ia tak akan menjawab. Ular berbisa biasanya memiliki banyak warna dan pupil seperti kucing. Perhatikan area gigitannya. Jika ada 2 luka tusuk yang dalam, kemungkinan besar kamu diserang ular berbisa. Jika bekas gigitan menyerupai gigi-gigi tajam dan kecil berbentuk huruf U, kemungkinan ia tidak berbisa. Berbisa atau tidak, hubungi layanan darurat dan foto ular itu jika bisa. Akan lebih berbahaya jika kamu menggunakan mulut untuk mengeluarkan bisanya, kamu akan lebih mungkin keracunan daripada membuang racun itu dari tubuhmu. Jika bepergian dan menghadapi suhu beku, kamu berisiko mengalami radang dingin. Pada awalnya, sebagian tubuh akan menjadi keras dan pucat. Lalu, kamu akan merasakan sakit, nyeri, dan mati rasa. Untuk menghindari radang dingin, oleskan petroleum jelly pada hidung, telinga, dan ujung jari tangan, serta kaki. Kamu sudah membawanya kan? Aku jadi ingat, jika menggigil saat kedinginan, kamu aman. Tubuhmu mencoba menghangatkanmu dengan mengencangkan otot. Tapi, begitu kamu berhenti menggigil, serta jika kamu menjadi lelah dan ingin tidur, cepat cari tempat hangat. Kamu berisiko mengalami hipotermia. Kamu butuh kompres hangat di dada, leher, atau perut bagian bawah. Jangan pernah menaruh kompres hangat ke tangan atau kaki. Perubahan suhu yang tiba-tiba bisa memaksa darah dingin mengalir ke jantung, paru-paru, atau otak, menyebabkan suhu inti tubuhmu turun. Jika kamu tersesat dan perlu minum air dari sumber air yang tidak mengalir, rebus untuk memurnikannya. Air yang tidak direbus mengandung bakteri atau minyak dan bahan kimia lain yang bisa membahayakanmu. Suhu dan waktu yang dibutuhkan untuk merebus air tergantung pada ketinggian. Untuk amannya, coba rebus air selama 3 menit. Saat mulai mendidih, minyak goreng akan berasap lalu terbakar. Jika itu terjadi, matikan kompor dan jangan angkat panci, tapi tutup dengan penutup logam. Api tidak akan bertahan tanpa sumber oksigen. Gunakan soda kue untuk memadamkan api minyak kecil. Kamu akan butuh banyak soda kue untuk memadamkannya. Gunakan tips ini hanya saat apinya kecil. Jangan pernah pakai air, minyak akan memercik dan api akan menyebar. Sudah paham semuanya? Bagus! Kamu lagi jalan-jalan di taman dan berhenti karena ada anak anjing yang lucu banget. Pas mengaguminya, kamu lihat kalung lehernya merah dan jadi ingat merah adalah tanda universal untuk berhenti. Di seluruh dunia, kamu melihatnya di rambu-rambu dan lampu merah. Harusnya kamu nggak terlalu dekat dengan anak anjing lucu ini. Kalung leher merah pada anjing menandakan kalau hewan itu agresif dan manusia serta hewan lain harus memberinya ruang. Anjing ini lebih cenderung tiba-tiba menyerang, menggigit, dan menerjang siapapun yang lewat. Mungkin ini sulit dipercaya karena anjing itu terlihat begitu senang ketika bersama pemiliknya. Kamu benar, mungkin ia gembira sebab ia mencintai pemiliknya dan mungkin juga sangat protektif terhadapnya. Mungkin juga ia anjing pembantu. Tapi, anjing pembantu biasanya memakai rompi bertuliskan bantuan emosional atau anjing pembantu. Oh ya, tolong kamu ingat 2 kata penting ini, jangan dielus. Tidak semua pemilik anjing mau memakaikan kode warna pada hewan peliharaan mereka. Ini lebih sering digunakan di lingkungan profesional. Misalnya, jika seekor anjing pelacak sedang ada pekerjaan membaui, mungkin ia ada pekerjaan yang lebih penting dibanding menerima elusan di perutnya dari orang asing. Kalung merahnya mungkin sekarang berfungsi sebagai pengingat bagimu. Adalah fakta kalau anjing memiliki 300 juta reseptor penciuman di hidungnya. Manusia kira-kira punya 6 juta. Artinya penciuman anjing sekitar 50 kali lebih tajam dibanding kita. Bagian otak anjing yang dikhususkan untuk menganalisis bau sekitar 40 kali lebih besar dari punya kita. Anjing tertarik pada bau-bauan baru. Kemungkinan besar anjing lebih suka sesi mengendus dibanding tawaranmu untuk mengelus perutnya.
Itu bisa bikin jengkel anjing. Kenapa nggak kita tengok beberapa hal lain yang bisa bikin anjingmu jengkel? Yang pertama, mungkin menyakitkan hatimu dan sulit diterima. Pernahkah kamu perhatikan anjingmu diam ketakutan saat kamu memeluknya? Apa kamu pernah penasaran apa sebabnya? Anjing nggak suka kamu peluk. Penelitian menunjukkan harusnya kamu tidak boleh memaksa anjingmu, termasuk memeluk anjingmu. Kalau anjingmu menginginkannya, nggak masalah. Tapi kalau enggak, tepukan di kepala sudah cukup. Nggak ada yang mau pulang ke rumah dan mendapati perabotan indahnya hancur digigitin anjing. Atau mendapati sepatu barunya rusak. Tapi satu hal yang harusnya nggak kamu lakukan adalah meneriaki anjingmu. Meskipun ia udah mengunyah sepatu kesayanganmu yang termahal. Teriakan cuma bikin bingung anjing. Mungkin ia akan mengira kamu lagi menggonggong dan penasaran apa yang terjadi pada tuannya. Aku tahu mata anjing itu indah dan sulit memalingkan pandangan darinya. Tapi usahakan untuk tidak menatapnya terlalu lama. Kontak mata terlalu lama bisa juga menjadi bentuk agresi bagi sahabat setia kita itu. Ini bahkan berlaku pada anjingmu sendiri, yang mungkin jadi takut karena sikap seriusmu itu. Ini terutama dialami anjing asing yang mungkin merasa cemas dan nggak nyaman dengan kehadiranmu. Coba alihkan perhatianmu dari menatap matanya dan fokus saja mengelus bulu lembut yang enak dipeluk itu. Apalagi yang bikin anjingmu jengkel, meskipun teman berbulumu merasa tak masalah punya kuku sangat panjang, satu hal yang sering ia permasalahkan adalah ketika pemiliknya mencoba memotongnya. Penelitian menunjukkan bahwa anjing benci dipotong kukunya, dicek telinganya dan diperiksa mulutnya. Tapi hal ini harus dilakukan sebab kuku yang terlalu panjang bisa melukai anjingmu dan mengecek telinganya bisa mencegah infeksi telinga yang parah. Ada baiknya membuat anjingmu nyaman dengan menyentuh kaki dan telinganya sebelum membawanya ke groomer setempat atau mencoba memotong kukunya sendiri. Menjadi pemilik anjing bertanggung jawab adalah dengan memastikan anjingmu cukup olahraga. Dan anjing selalu suka jalan-jalan kan? Nggak selalu sih. Yuk, kita bersikap praktis aja. Kamu lagi di pantai di hari yang cerah. Kamu jalan-jalan di pasir tanpa alas kaki. Dan tiba-tiba kakimu terasa terbakar. Dengan cepat kamu berusaha kembali ke handukmu. Tahu kemana arah bicaraku? Jika pasir terlalu panas bagi kakimu, mungkin begitu juga bagi kaki anjingmu. Dan bukan cuma kaki kepanasan yang harus kamu khawatirkan. Panas itu sendiri bisa membahayakan anjingmu. Anjing bisa mendinginkan diri dengan terengah-engah. Tapi cara ini nggak begitu efektif di cuaca panas. Dengan memilih sesi jalan-jalan anjingmu di awal pagi atau akhir sore, kamu bisa sangat membantu anjing itu. Variasi adalah bumbu kehidupan, dan jangan kira ini nggak berlaku bagi anjingmu, terutama dalam hal permainan yang kamu mainkan bersamanya. Saat memikirkan apa permainan terbaik untuk dimainkan dengan anjing kita, kebanyakan menjawab lempar tangkap. Bukan kita yang harus mati-matian mengejar bola, jadi bagi kita, permainan ini cukup nyaman. Berusahalah lebih kreatif, coba permainan lain. Salah satunya tarik tambang, yang membutuhkan usaha yang sama dari pihak anjing maupun manusianya. Anjing suka permainan ini, dan berlawanan dengan yang sering dipercaya. Ini nggak ada kaitannya dengan agresi, terutama jika kamu selang-seling yang menang di tiap putaran. Permainan ini juga akan mengajarkan keterampilan penting untuk mengendalikan dorongan. Permainan yang berakhir awal mengajari anjingmu perbedaan antara yang bisa diterima dan yang enggak. Kamu juga bisa bermain latihan dengan anjingmu. Memberi anjingmu hadiah saat ia menatapmu tanpa diminta akan memungkinkanmu memiliki lebih banyak kendali atasnya. Meskipun ia hewan, anjing punya beberapa kesamaan sifat dengan manusia. Contohnya, ia nggak mau bergaul dengan semua anjing. Jadi jangan paksa untuk bersahabat dengan anjing lain. Sebagian anjing pemalu, sedang yang lain sangat supel. Tugas kita sebagai pemilik yang bertanggung jawab adalah mencari tahu bagaimana membuat anjing kita nyaman. Anjing punya tingkat percaya diri yang berbeda-beda. Seekor anjing mungkin nggak masalah dengan seekor anjing lain, tapi menjadi nggak nyaman di kelompok lebih dari 2. Kadang lebih baik membuat sekelompok kecil anjing untuk bermain dengan anjingmu atau mengenalkannya kepada anjing baru seekor sekali waktu. Tapi memaksa anjing memasuki situasi tak nyaman adalah tidak boleh. Satu hal yang kadang kita semua enggan adalah perubahan. Satu hal yang disukai anjing adalah membuat pemiliknya senang. Jadi, jika anjingmu enggak mendengarkanmu,
Kemungkinan besar karena aturanmu kurang konsisten. Konsistensi disukai anjing. Ini memungkinkannya tahu bagaimana harus berperilaku dalam berbagai situasi. Menyuruhnya berbaring setelah sebelumnya memakai kata duduk bisa sangat membingungkan. Sebenarnya, kamu harus membuat jadwal harian bagi anjingmu. Ini akan mencegahnya mengharap permainan tarik tambang saat kamu lagi siap-siap untuk bekerja. Dan satu hal yang harus kamu masukkan ke dalam jadwal adalah waktu di luar rumah. Ini akan mengajari anjingmu cara berperilaku di lingkungan baru. Kamu nggak bisa begitu saja berharap anjingmu akan masuk ke kafe ramah anjing seperti yang sekarang marak dan ia tahu caranya menjadi anjing yang baik. Ambil langkah pelan-pelan kalau anjingmu jadi terlalu bersemangat ketika kamu bergerak terlalu cepat. Oh ya, jangan lupa hadiah lezat tiap kali anjingmu berperilaku baik. Dengan semua perhatian yang ia berikan ke kita, akan adil rasanya kalau kita melakukan hal yang sama. Mengabaikan bahasa tubuh anjingmu adalah nggak bagus. Cuma karena ia nggak bisa ngomong, bukan berarti kamu nggak bisa tahu apa yang ia pikirkan. Penelitian bilang, anjing bicara dengan tubuhnya. Meski beberapa perilaku sangatlah umum, seperti memiringkan tubuh agar lebih diperhatikan, anjing punya cara berbeda-beda menunjukkan kecemasannya, dari diam di tempat sampai kibasan ekor yang aneh. Mata, ekor, telinga, dan postur anjing adalah kunci untuk memahami perasaan hewan peliharaanmu. Memperhatikan dengan cermat bagaimana anjingmu merespon lingkungan sosial yang berbeda-beda juga bisa mencegah terjadinya situasi nggak nyaman. Hal paling jelas yang nggak disukai anjing, diabaikan. Baik manusia maupun anjing nggak punya energi untuk bermain seharian. Tapi kamu tetap harus mencari jadwal untuk membentuk ikatan satu lawan satu. Bukan cuma makanan dan tempat tinggal yang dibutuhkan makhluk ini. Ini terutama berlaku saat kamu menambah anjing baru di rumahmu. Anjing juga bisa merasa ditinggalkan. Tolong pastikan anjing yang lama nggak merasa tak disayang lagi. Yuk kita ke Timur Tengah. Ada gurun pasir luas di sini dan kondisinya benar-benar gelap, kecuali satu tempat. Sebuah lingkaran besar yang bersinar dengan cahaya oranye terang. Itulah kawah Darvaza yang merupakan kawah gas raksasa. Bertahun-tahun yang lalu, para ahli geologi menemukan gas di sini dan mulai menambangnya. Tapi saat menggali, mereka menemukan rongga kosong di bawah tanah. Rongga itu runtuh dan membentuk kawah. Kawah itu lebarnya setengah lapangan sepak bola dan sedalam gedung 5 lantai. Gas pun mulai keluar dari celah-celah kawah. Dan karena hewan-hewan sering merumput di area ini, para ahli memutuskan membakar aliran gas ini untuk menghabiskan sumbernya. Para ahli mengira api akan padam dalam 1 atau 2 hari. Tapi kalau kamu datang ke sini sekarang, kamu akan melihat tempat yang disebut gerbang neraka ini masih menyala. Dan itu sudah berlangsung selama hampir 50 tahun. Pada tahun 2013, seorang pria turun ke dasar kawah yang terbakar untuk pertama kalinya. Dia mengumpulkan berbagai macam sampel di sana, dan para ilmuwan berhasil menemukan bakteri yang tidak ditemukan di tempat lain di bumi. Bakteri itu cukup nyaman berada di dasar kawah yang menyala tanpa henti. Pada tahun 2009, seorang pria di L'Aquila, Italia, melihat kerlap-kerlip lampu di atas jalan batu. Dia langsung tahu harus apa dan memindahkan keluarganya ke tempat yang lebih aman. Hanya beberapa detik kemudian, gempa bumi berkekuatan 8,3 skala Richter menghantam seluruh wilayah tersebut. Pengetahuannya tentang cahaya-cahaya aneh itu menyelamatkan nyawanya dan keluarganya. Jadi, apa sebenarnya peringatan misterius itu? Selama berabad-abad, orang-orang menafsirkan cahaya-cahaya itu sebagai sesuatu yang mistis. Komunitas ilmiah tidak menanggapi serius dan menganggapnya sebagai ingatan yang salah, tipuan pikiran, atau imajinasi belaka. Dengan diperkenalkannya kamera pengintai dan ponsel pintar, jumlah bukti bertambah banyak. Sekarang kaitannya sudah jelas. Cahaya muncul, lalu gempa bumi terjadi. Jadi, para ahli akhirnya mulai menanggapinya dengan serius dan mulai menggali kebenarannya. Tapi setelah bertahun-tahun melakukan penelitian, sampai hari ini para ahli geologi masih belum sepenuhnya yakin apa sebenarnya sumber cahaya itu. Tapi mereka telah mengenali 5 jenisnya. Kilatan terang yang menerangi langit terlihat seperti kilat badai atau lampu kilat kamera yang sangat terang.
sinar di langit yang dapat terlihat seperti kolom cahaya. Api dengan ukuran berbeda yang keluar dari dalam tanah. Cahaya yang menyebar di atas gunung. Dan bola cahaya yang bergerak lambat yang bisa disalahartikan sebagai bola petir, yaitu sebuah fenomena atmosfer lain yang juga tidak banyak dipahami. Bola petir bisa melayang dan meledak meninggalkan bau belerang. Tapi tidak seperti bola petir, cahaya gempa berbentuk bola ini tampaknya tidak berbahaya. Itu kalau nggak memperhitungkan yang terjadi setelahnya ya. Tapi dengan semua jenis cahaya ini, para ahli tidak bisa memastikan kaitannya dengan gempa bumi. Cahaya-cahaya ini tak hanya muncul sebelum gempa. Beberapa dilaporkan muncul selama dan setelah terjadi gempa. Cahaya ini juga bisa muncul bersamaan dengan fenomena lain, seperti tabrakan meteorit, letusan gunung berapi, maupun aurora. Untuk saat ini, para ilmuwan hanya bisa mengemukakan teori untuk menjelaskan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Salah satu teori yang baru-baru ini muncul menyatakan bahwa cahaya-cahaya itu adalah kabel listrik yang terputus saat terjadi gempa bumi. Tapi teori ini tidak menjelaskan bagaimana fenomena itu terlihat ratusan atau bahkan ribuan tahun yang lalu. Seperti kisah Tiongkok kuno tentang awan berbentuk seperti naga yang muncul di langit sebagai peringatan akan terjadinya gempa bumi. Atau bagaimana sejarawan Romawi kuno melaporkan adanya cahaya besar seperti api yang muncul sebelum gempa bumi besar terjadi. Teori kabel listrik dengan cepat ditepis. Teori lain menyatakan bahwa itu adalah gas yang keluar. Saat gempa bumi terjadi, bebatuan bawah tanah mengembang dan menyusut karena tekanan dan panas. Ini membuka dan menutup ruang-ruang kecil di antara bebatuan. Berbagai macam gas keluar melalui celah-celah baru ini. Radon misalnya bisa dilepaskan selama aktivitas seismik. Radon bisa mengionisasi udara yang membuatnya bermuatan listrik. Tapi radon tidak cukup untuk menciptakan percikan cahaya terang. Teori ini hampir mendekati, tapi masih kurang tepat. Salah satu teori yang paling diterima adalah bahwa cahaya itu mungkin berasal dari listrik yang mengalir keluar dari bawah tanah. Ketika batuan beku bawah tanah yang terbentuk dari magma jauh di dalam bumi mengalami tekanan, batuan itu melepaskan oksigen yang terionisasi atau bermuatan listrik. Oksigen ini bergerak melalui permukaan tanah dan naik ke atmosfer, lalu tercipta medan listrik lokal. Ini bisa menghasilkan kilatan cahaya yang singkat. Beberapa bahkan tidak terjadi secepat itu dan bisa berlangsung selama beberapa menit. Oke, kita lanjut. Kamu sudah mengemudi berjam-jam sepanjang malam. Kamu tidak sempat tidur, sehingga otakmu sudah kelelahan. Kamu menghentikan mobil dan keluar untuk meregangkan badan. Lalu, kamu memandang ke langit dan melihat matahari terbit yang indah. Hoi, tunggu. Ada 3 matahari di langit tuh. Kamu mengucek mata. Tapi masih ada 3 bintang terang di langit. Tidak, bintang induk kita tidak terbelah menjadi 3. Bintang ini juga tidak dikunjungi oleh 2 bintang lain. Ini disebut matahari semu. Peristiwa ini biasanya terjadi saat musim dingin yang sangat dingin. Kristal-kristal es kecil di langit membelokkan cahaya. Akibatnya, kamu akan melihat 3 titik terang di langit, bukan hanya 1. Fenomena ini secara resmi disebut halo. Biasanya, halo hanya berupa lingkaran di sekeliling matahari. Kamu juga bisa melihat halo di malam hari. Lihat saja lampu jalan dan kamu akan melihat lingkaran terang di sekelilingnya. Terkadang, halo bisa berbentuk lebih unik. Jika ada banyak es di udara, cahayanya akan semakin melengkung, persis seperti di ruangan berisi banyak cermin. Saat itu, halo bisa berbentuk seperti mata manusia. Karena fenomena ini, fajar palsu pun bisa terjadi. Sewaktu kita melihat cakrawala, fajar tengah menyingsing dan ujung matahari muncul. Sedikit lagi dan tunggu, matahari mulai menghilang di langit. Setelah beberapa saat, hari kembali gelap, dan baru semenit kemudian, matahari yang sesungguhnya menampakkan diri. Itu adalah efek lengkungan cahaya yang sama seperti pada fenomena 3 matahari sebelumnya. Hanya saja, kali ini cahayanya melengkung secara vertikal, bukan horizontal. Dan alih-alih matahari yang sesungguhnya, yang tampak adalah pantulannya dalam kristal es di langit. Oke, lanjut. Awan ini terlihat seperti dinosaurus, dan yang ini terlihat seperti kucing. Dan ini, wah,
Sepertinya awan ini akan runtuh. Ternyata itu cuma awan mamatus. Bentuknya benar-benar bikin terlihat seperti gumpalan awan yang mau menghantam tanah. Memang sih, itu nggak mungkin. Tapi sebaiknya kamu mulai cari tempat berlindung. Awan semacam itu adalah tanda akan datangnya badai petir yang dahsyat. Dibutuhkan banyak udara lembab dengan kristal es di bagian atas dan udara kering di bagian bawah untuk menciptakan awan semacam itu. Kemudian, arus udara vertikal muncul di antara lapisan-lapisan ini. Dan arus-arus udara ini membuat awan berbentuk seperti otak manusia. Dan awan raksasa ini terlihat seperti kubah yang akan menutupi seluruh kota. Nyatanya, memang itulah yang terjadi. Awan besar menutupi area yang luas dan kemudian turun hujan deras. Kadang, bagian depan awan semacam itu memiliki bentuk yang aneh, seperti pada foto-foto ini. Awan ini lebih terlihat seperti beberapa awan spaghetti raksasa, atau bahkan cacing awan raksasa. Fenomena ini sering terlihat di Australia dan disebut morning glory. Ini terjadi karena angin kencang memelintir bagian-bagian awan di kedua sisinya. Dan kemudian lembaran besar awan terbelah menjadi potongan-potongan panjang tebal. Kadang kita bisa melihat awan di langit yang terdiri dari burung-burung. Wow, awan itu bergerak dengan cepat dan berubah bentuk. Awan itu menjadi lebih transparan, tapi kemudian menjadi lebih tebal dan lebih gelap lagi. Burung-burung itu seperti sedang melakukan tarian atau pertunjukan. Tapi mereka tidak melakukannya untuk keindahan maupun kerumunan penonton yang berkumpul di bawah. Mereka melakukannya sebagai bentuk perlindungan. Ketika burung-burung berkelompok membentuk seperti awan, mereka mengintimidasi burung pemangsa. Seekor elang akan kesulitan untuk memilih satu target di antara sekian banyak burung. Dan mereka bergerak dengan cepat, saling melindungi satu sama lain. Ikan-ikan pun bergerombol dalam kelompok-kelompok dengan cara yang sama. Awan seperti itu mungkin saja membuat predator yang lapar ketakutan. Ambil kacamata hitam dan kamu siap untuk melihat ini. Fenomena ini berlangsung sekitar 40 menit. Ini adalah awan yang sama yang kadang bisa menimbulkan lingkaran menyeramkan di sekeliling bulan di malam hari. Alam mengirimkan tanda-tanda awal bencana dengan berbagai cara. Contohnya pohon berbentuk J yang bisa berarti akan terjadi tanah longsor. Karena tanah bergerak dengan lambat, pohon-pohonnya tumbuh menjadi bentuk yang sangat bagus untuk selfie. Cobalah untuk mencari area yang datar dan hindari mendekati pohon apapun, kecuali jika kamu punya kekuatan super. Fenomena mistis lainnya dapat dilihat di gurun pasir, yaitu air terjun pasir. Ketika angin membawa banyak pasir ke tepi ngarai, pasir tersebut akan mulai berjatuhan. Sekarang perkuat efek ini 100 kali lipat dan terbentuklah air terjun pasir di Arab Saudi. Ini benar-benar seperti air terjun Niagara. Hanya saja tidak ada air setetes pun. Penduduk setempat mengatakan bahwa fenomena ini merupakan pertanda akan datangnya badai pasir. Ada banyak cara yang bisa menyelamatkan nyawamu dalam situasi ekstrem, misalnya ketika kamu tersesat di hutan belantara. Tapi mitos yang beredar pun sama banyaknya. Yuk kita lihat beberapa di antaranya. Kabarnya jika kamu dikelilingi salju dan tidak punya air minum, memakan salju adalah cara terbaik untuk menghidrasi tubuh. Sayangnya itu tidak benar. Bahkan lebih buruknya, memakan salju justru bisa membuat lebih dehidrasi. Kok bisa sih? Jadi begini, setelah memasukkan salju ke mulut, tubuhmu harus memulai proses mencairkan salju dan menghangatkannya. Dan ini mengharuskanmu mengeluarkan lebih banyak energi yang akan membuatmu kehilangan cairan dengan lebih cepat. Tapi bukan itu aja, makan salju juga bisa mengakibatkan hipotermia yang 2 kali lebih berbahaya jika kamu sendirian di hutan. Selain itu, salju mungkin saja mengandung bakteri berbahaya yang bisa membuatmu sakit. Jadi tidak ada solusi lain, lelehkan salju yang akan kamu makan di tangan terlebih dulu dan jauhi salju yang tidak terlihat baru dan putih. Jika mengalami frostbite atau radang dingin, segera tangani secepat mungkin. Dan meski banyak yang salah kaprah soal ini, jangan pernah menyiramkan air panas ke kulit yang rusak karena dapat memperparah kondisinya.
Sebagai gantinya, jika tidak bisa segera ke dokter, lepaskan pakaian basah dan rendam bagian yang terkena radang dingin dalam air hangat. Setelah itu, pastikan bagian tubuh yang terdampak tidak akan membeku lagi dan letakkan pada posisi lebih tinggi untuk mengurangi pembengkakan. Kemudian, balut bagian yang terluka dengan perban. Jika luka ada pada jari tangan atau kaki, gunakan perban pada masing-masing jari dan letakkan bola kapas di sela-selanya agar tidak bersentuhan. Jangan pernah menggosok area yang luka ya. Jika kamu tersesat di hutan dan tidak tahu arah mana yang harus dituju, carilah sungai atau anak sungai kecil. Ikuti hingga sungainya menyatu dengan sungai yang lebih besar, itu akan membawamu ke daerah yang lebih berkembang dan berpenghuni, di mana kamu bisa mendapatkan bantuan. Tapi jangan percaya pada mitos bahwa kamu bisa meminum air di suatu tempat jika melihat hewan meminumnya ya. Kalau berhasil menemukan sumber air, kamu harus memurnikannya lebih dulu. Tubuh kita sangat berbeda dengan hewan, dan jika kamu tidak memurnikan air sebelum meminumnya, kamu bisa jatuh sakit. Bahkan di dalam air yang tampak bersih pun terdapat jutaan mikroorganisme, beberapa di antaranya sangat berbahaya bagi manusia. Mata air tawar mungkin aman untuk diminum, tapi saat berjuang untuk bertahan hidup, lebih baik berhati-hati. Ada mitos yang mengatakan bahwa air asin aman diminum dalam jumlah sedikit. Kesalahan seperti ini bisa memiliki konsekuensi yang sangat buruk. Meminum air asin dalam jumlah berapapun akan menyebabkan dehidrasi lebih cepat dibanding tidak minum sama sekali. Hal terbaik yang bisa dilakukan dengan air asin adalah menggunakannya untuk mendinginkan tubuh, bukan untuk diminum. Oke, katakanlah kamu sedang berkelana di hutan, kamu tersesat dan sudah putus asa, tapi tiba-tiba kamu melihat sebuah gua. Bagus, itu bisa jadi tempatmu berlindung. Ada beberapa kayu dan ranting yang bisa kamu ambil di dekat gua, dan kamu pun membawa korek api. Sepertinya keberuntungan ada di pihakmu. Yap, itu kalau kamu tidak melakukan kesalahan fatal, yaitu membuat api di dalam gua. Masalah utamanya bukanlah asap, melainkan panas yang berasal dari api. Panas ini akan menyebabkan bebatuan yang membentuk dinding dan langit-langit gua memuai. Pada akhirnya, batu-batu tersebut bisa pecah dan kemudian kamu bisa terjebak dalam runtuhan batu atau tanah longsor. Agar tetap hangat dan aman, buatlah api tepat di depan mulut gua. Begitu menyadari bahwa kamu tersesat di hutan saat sedang hiking, segeralah berhenti. Memang terdengar kurang masuk akal sih, tapi solusi ini lebih baik dibanding terus berjalan. Lebih baik tetap di situ dan cobalah untuk membuat tempat berteduh. Kalau kamu terus berjalan, kamu bisa lebih cepat mengalami dehidrasi. Selain itu, semakin jauh kamu berjalan dari tempatmu tersesat, semakin lama waktu yang dibutuhkan oleh tim penyelamat untuk menemukanmu. Ada mitos yang mengatakan, jika kamu menemukan kawanan lebah dan mengganggu mereka, langkah terbaik adalah melompat ke dalam air. Sayangnya itu nggak ada gunanya. Lebah-lebah itu akan menunggu sampai kamu muncul kembali ke permukaan untuk bernapas. Solusi yang bagus adalah berlari lurus secepat mungkin sampai lebah berhenti mengejarmu. Alternatif yang lebih baik lagi adalah mencari tempat berlindung seperti mobil, rumah, atau bahkan kamar mandi umum dan bersembunyi di dalamnya. Apa yang akan kamu lakukan kalau tidak sengaja menjumpai seekor ular? Apakah kamu mendekati reptil itu dan mencoba mengusirnya? Atau mungkin menusuknya dengan tongkat? Atau kamu bisa meneriakinya dan menghentakkan kakimu? Apa pilihanmu? Mendekati ular dan mencoba menakut-nakutinya untuk menyelamatkan diri hanyalah mitos belaka. Ular itu bisa saja mengira kamu bersikap agresif dan menyerangmu. Meskipun ular tidak memiliki telinga, hewan ini peka terhadap getaran. Itulah kenapa mengeraskan suara, memukul-mukulkan dua tongkat atau menghentakkan kaki bisa membuat ular mundur. Tapi kalau kamu bisa menjauh, mending pergi aja deh. Berikut beberapa tips lain yang bisa membantumu dalam situasi kritis. Jika kamu jatuh dari tebing, coba sebaik mungkin untuk mengurangi dampak benturan dengan membaginya dalam beberapa tahapan. Setiap tahapan akan menyerap sebagian kekuatan benturan saat jatuh, sehingga kamu punya peluang yang lebih besar untuk selamat. Cobalah untuk meraih benda-benda yang kokoh seperti tanaman berkayu atau batu saat tengah terhempas ke bawah untuk memperlambat jatuhmu.
Jika kamu terjatuh menembus es ke dalam air yang sangat dingin, berusahalah untuk kembali ke pinggir es. Jangan menarik dirimu keluar dengan mencengkramnya, karena tepiannya akan terus pecah dan kamu akan kelelahan dalam waktu singkat. Tendang-tendang kakimu sampai tubuhmu berada dalam posisi horizontal di air. Setelah itu, keluarlah dari air dan naiklah ke atas es seperti anjing laut. Setelah berada di permukaan es, jangan berdiri ya, tetaplah berbaring. Dengan cara ini, berat badanmu akan tersebar ke area yang lebih luas dan kecil kemungkinan es akan pecah. Jika kamu sedang berada di laut dan melihat pusaran air mendekat ke arahmu, jangan panik. Kalau kamu tahu ke arah mana pusaran air itu berputar, pindahlah ke sisinya dan gunakan arus pusaran air untuk melontarkanmu keluar dari bahaya. Melawan arus putaran itu kemungkinan besar bisa membuatmu tertarik ke dalamnya, tapi ada juga kemungkinan pusaran air akan lenyap atau menjadi lebih lemah saat mendekati dasar. Jadi jika kamu terjebak di dalam pusarannya, tarik napas dalam-dalam dan tunggu kesempatan untuk berenang ke atas dan menjauh. Jika kamu terjebak di bawah reruntuhan, misalnya saat terjadi gempa bumi, tugas utamamu adalah melindungi sistem pernapasanmu. Selain itu, kamu harus menjaga suplai udara bertahan selama mungkin. Lepaskan bajumu dan ikat bagian bawahnya menjadi simpul. Kemudian, pakai kembali di kepalamu melalui lubang leher. Simpul harus diposisikan di atas kepala. Dengan cara ini, kamu mendapatkan tudung darurat yang akan melindungi wajahmu dari debu, pasir, dan kotoran. Ini juga akan memberimu sedikit oksigen saat mencoba untuk kembali ke permukaan. Jika kamu terjebak ke dalam pasir isap, berusahalah sekuat mungkin untuk menjaga kepala dan lenganmu tetap di atas permukaan. Mulailah menggoyangkan kakimu dengan hati-hati, pasir isap akan mengisi ruang yang ditinggalkan anggota tubuhmu. Begitu sanggup, segeralah berbaring telentang. Sebagian besar tubuhmu akan berada di permukaan, teruslah melakukan gerakan-gerakan kecil hingga kakimu bebas. Kamu juga bisa menggunakan gerakan renang gaya punggung dengan lenganmu. Ini akan membantumu menarik keluar kakimu. Jika tidak ada yang bisa digunakan sebagai alat untuk menyalakan api, bongkar bekal jajan dan makananmu. Pringles, Cheetos, dan Lay's bisa menggantikan daun-daun kering dengan efektif. Hal yang sama juga berlaku untuk mie spaghetti. Fenomena menarik baru aja terjadi di Dakota Selatan, Amerika Serikat. Beritanya langsung viral di jagat internet. Pada Juli 2022 lalu, langit di wilayah tersebut tiba-tiba berubah jadi hijau. Kira-kira ada apa ya? Penyebabnya manusia atau alam tuh? Kita cari tahu yuk. Selasa, 5 Juli 2022, sesaat setelah terjadi badai besar, langit Dakota Selatan, Amerika Serikat masih mendung. Kemudian, penduduk lokal menyaksikan langit berwarna hijau pekat yang belum pernah mereka lihat. Ada yang bilang fenomena ini mirip banget kayak setting di film sci-fi atau horor. Makanya, mereka mulai nyebarin fenomena aneh ini di media sosial. Bahkan, ada yang ngirimin foto nyeremin sekaligus estetik lewat Twitter. Semua foto itu diambil di kota Sioux Falls dan beberapa kota lain. Meski kelihatan kayak ada campur tangan sihir, fenomena ini nggak nyeremin. Di situ cuma ada permainan cahaya dan atmosfer sederhana. Fenomena yang terbilang langka ini bisa jadi pertanda awal munculnya cuaca buruk. Hal serupa juga terjadi di Dakota Selatan. Beberapa saat sebelum foto itu tersebar di internet, badai petir telah menyapu seantero kota Sioux Falls. Ini juga dikonfirmasi oleh layanan cuaca Amerika Serikat. Badai dahsyat ini bertiup 161 km per jam. Bahkan menurut skala kecepatan angin Beaufort, bencana ini merupakan badai tercepat sekaligus paling destruktif. Skala Beaufort cuma terdiri dari 12 angka dan kekuatan angin maksimalnya dimulai dari 117,5 km per jam. Lalu kenapa kejadian ini nggak mendominasi lini masa pada saat itu ya? Rupanya kejadian ini biasa terjadi di Dakota Selatan. Badai petir memang sering terjadi di Amerika Serikat, terutama saat cuaca panas. Bahkan 1 dari 10 badai petir bisa berdampak serius. Contohnya, badai ini, badai derecho, bisa menyebar luas dan berlangsung lama. Sebetulnya, badai ini merupakan kombinasi dari kumpulan badai petir yang bergerak cepat dengan hujan lebat. Banyak yang bilang,
badai derecho sekuat tornado, tapi keduanya punya perbedaan. Tornado adalah pusaran angin atau kolom udara yang berputar. Biasanya diameternya sekitar 152,4 meter, tapi ada juga yang mencapai 4 km. Pasti ngeri banget kan kalau kita dikepung tornado? Intinya, tornado itu berputar dan angin di dekat pusatnya bergerak sangat cepat. Sedangkan derecho adalah badai petir kuat atau sistem badai petir dengan angin yang membentuk garis lurus. Artinya, angin ini nggak berputar. Derecho mengarah ke satu titik di suatu tempat dan bergerak ke situ. Kurang lebih kayak pelari maraton yang harus terus ngebut biar mencapai garis finish. Kalau kedua badai ini dibandingkan, kekuatan tornado berada di level 6 dengan kecepatan 64 sampai 612 km per jam. Sedangkan derecho berada di level 1 atau 2 dan ukurannya agak kecil. Kecepatannya berkisar antara 118 sampai 182 km per jam. Kedua badai ini juga bisa disertai badai petir, halilintar, dan hujan lebat. Tapi tornado dan derecho punya perbedaan. Badai akan berubah jadi derecho kalau jejak kerusakannya melebihi 382 km dan kecepatan minimalnya 93 km per jam. Derecho nggak gampang diprediksi. Badai ini bisa terjadi saat cuaca cerah dan meteorolog bisa aja nggak mengantisipasinya. Lalu, angin tiba-tiba muncul dan bikin kaget, tapi layanan cuaca nasional Amerika Serikat akan memperingatkan masyarakat minimal setengah jam atau sejam sebelum kejadian, supaya mereka bisa nyari tempat berlindung. Badai ini menyapu sebagian besar Dakota Selatan, Minnesota, dan Iowa. Akibatnya, lebih dari 30.000 orang nggak mendapat pasokan listrik. Untungnya, para penduduk lokal bisa selamat karena mereka sudah terbiasa mengalami derecho. Meski begitu, langit hijau di atas wilayah mereka masih jadi pemandangan langka. Semua penduduk kebingungan dengan munculnya fenomena ini. Jangan-jangan mereka mendapat pertanda buruk, tapi kemungkinan itu cuma fenomena biasa. Sebetulnya sih, para saintis belum punya penjelasan pastinya, tapi ada beberapa asumsi yang terdengar meyakinkan. Langit hijau adalah fenomena yang sangat langka. Kebanyakan ilmuwan menduga fenomena ini terjadi saat badai dahsyat mendekati suatu area sebelum matahari terbenam atau terbit, lalu langit akan berubah jadi hijau. Meteorolog NBC Bill Cairns juga pernah mengalami kejadian serupa. Dia bilang, langit hijau bisa muncul karena hujan es lebat terjadi sebelum badai. Lalu kenapa ya langit itu bisa berwarna biru atau ngeliatin warna lain sesuai kondisinya? Jadi singkatnya, matahari memancarkan cahaya secara bersamaan dalam spektrum warna. Mata kita cuma akan ngelihat warna putih, meski sebetulnya di situ ada banyak warna. Hanya saja, panjang gelombang setiap warna berbeda-beda. Panjang gelombang cahaya biru lebih pendek dari warna lain. Warna ini lebih mudah beralih dari molekul udara dibanding gelombang warna merah, sehingga warna biru lebih cepat tertangkap oleh mata kita. Makanya, langit akan kelihatan biru saat cuaca cerah. Namun, gelombang warna merah dan oranye sangat panjang dan bergerak lebih lambat. Kedua warna ini biasanya tertinggal oleh warna lain, tapi saat matahari berada di dekat ufuk, arah cahayanya berubah. Lalu, gelombang warna merah dan oranye lebih cepat tertangkap oleh mata kita. Meski mata kita melihat matahari terbit dan terbenam dengan warna merah dan oranye, sebetulnya di situ juga ada warna lain, misalnya biru dan hijau. Tapi gelombang warna ini harus terpantul ke objek agar mata kita lebih cepat menangkapnya dibanding cahaya merah. Nah, disinilah air berperan. Awan tersusun atas titik-titik air saat ukurannya cukup besar dan menggantung di angkasa. Tetesan air mempengaruhi aktivitas cahaya. Kebanyakan badai dahsyat terdiri dari air dan es. Terlebih lagi, air paling gampang memantulkan cahaya biru dan hijau. Makanya, air danau dan sungai kelihatan hijau kebiruan di mata kita. Padahal sebetulnya warnanya transparan. Tapi keberadaan ganggang juga ngaruh sih. Ada beberapa faktor kunci yang menyebabkan langit berwarna hijau. Matahari harus berada di dekat ufuk,
saat awan badai mendekat, sisi langit harus cerah, tapi harus ada sedikit celah untuk sinar matahari. Lalu, cahaya biru samar-samar akan beralih ke awan badai. Cahaya biru ini kemudian dipantulkan oleh tetesan air dan es. Selanjutnya, cahaya ini berpadu dengan warna merah khas matahari terbenam dan berubah jadi cahaya hijau cerah. Warna inilah yang menyebar ke sisi langit. Makanya, dalam banyak kejadian, langit hijau ini cuma bisa diamati di sore hari. Tapi ada juga yang terjadi di siang bolong. Karena kondisinya sangat spesifik, kejadian ini jadi makin langka. Nah, kalau kamu kebetulan ngelihat langit hijau kayak gini, nggak usah langsung panik ya. Langit hijau nggak selalu disertai badai dahsyat kok. Peluangnya memang tinggi, tapi nggak ada yang tahu pasti. Bisa aja badai ini cuma dibarengi hujan deras. Jadi, sebaiknya segera cari tempat berlindung kalau kamu melihat langit hijau. Dan kalau beruntung, kamu juga bisa menyaksikan langit cantik ini dari tempat yang aman. Fenomena ini memang sangat langka dan unik. Sebagian orang juga bilang, langit hijau ini adalah fenomena paling memukau yang pernah mereka lihat. Stiker bumper di mobilmu memberi terlalu banyak informasi dari yang kamu kira. Stiker custom yang kamu buat untuk anjingmu mungkin bisa ngasih tahu perampok kalau kamu lumayan sering beraktivitas di luar rumah dan suka menghabiskan banyak waktu jauh dari rumah atau mobilmu, sehingga keduanya menjadi rawan. Atau bahwa kamu punya cukup uang untuk membeli jenis anjing mahal. Stiker yang menunjukkan kamu punya anak bisa diterjemahkan menjadi perhatianku gampang terganggu dan aku selalu repot. Jadi, mobilku gampang banget dicuri. Stiker yang kamu bawa dari liburan di mobilmu juga menunjukkan kamu mungkin pergi selama beberapa bulan pada suatu waktu atau kamu suka melakukan perjalanan jarak jauh. Kalau kamu bangga dengan aktivitas keluargamu, jangan gunakan stiker bumper untuk menunjukkannya. Itu mungkin memancing orang-orang tak diundang dan memberi mereka banyak informasi seperti nama kampusmu atau tempatmu bermain golf. Sama halnya jika kamu memiliki profesi tertentu, pencuri bisa dengan mudah memperkirakan berapa banyak barang berharga yang bisa mereka temukan di mobilmu dari perkiraan mereka tentang jumlah uang yang kamu hasilkan. Stiker parkir bahkan bisa menunjukkan tempatmu bekerja atau tinggal yang harusnya tidak boleh kamu bagikan pada orang asing. Makin banyak mobilmu dihias, makin kamu akan diingat. Memang nggak selalu buruk, tapi kalau kamu pernah menyinggung seseorang di jalan, mereka akan lebih cenderung melaporkanmu ke pihak berwenang kalau kamu punya plat nomor custom, warna mobil yang unik, atau banyak stiker. Kalau kamu nggak berniat menyimpan mobilmu selamanya, kamu harus memikirkan seperti apa tampilan mobilmu sebelum menjualnya. Banyak stiker bumper di mobil bisa membuat pembeli menjauh. Selain itu, melepas stiker kayak gini susah banget karena biasanya meninggalkan banyak sisa-sisa lengket. Stiker juga bisa merusak lapisan cat mobil. Meski begitu, ada satu stiker yang bisa menjauhkan pencuri, yaitu stiker yang menunjukkan ada alarm atau sistem pelacakan di mobil. Jangan simpan barang elektronik di mobilmu untuk waktu yang lama. Pertama, barang ini bisa menarik perhatian yang tidak diinginkan dari orang yang mencari uang dengan mudah. Selain itu, meninggalkan ponsel atau pengisi daya di suhu ekstrim bisa merusaknya secara permanen. Setiap hari, kamu mungkin memakai tabir surya, tapi ingat, jangan tinggalkan botolnya di mobil. Membiarkan tabir surya terpapar sinar matahari bisa mengurangi efeknya karena panas berlebih menonaktifkan bahan kimianya. Spesialis merekomendasikan menyimpan tabir surya pada suhu di bawah 25 derajat Celcius. Kamu bahkan harus menjauhkan kacamata mengemudimu dari sinar matahari langsung. Pastikan kamu menaruhnya di dalam kotak sarung tangan atau membawanya saat keluar mobil. Paparan sinar matahari langsung bisa merusak lensa dan bingkai plastik ataupun logamnya, sehingga merusak efisiensinya terhadap sinar matahari. Kalau kamu pernah membeli hairspray, cat semprot, atau deodoran, kamu mungkin melihat di semua kaleng produk ini terdapat rekomendasi suhu penyimpanannya. Jadi, kamu tidak boleh membiarkannya terkena suhu ekstrim di dalam mobil. Botol-botol ini bisa dengan cepat mengembang dan meledak. Belum lagi, isinya bisa sangat mudah terbakar. Cobalah untuk tidak meninggalkan botol air plastik di mobil. Kalau sudah terpapar panas, kamu bisa saja mengkonsumsi zat berbahaya seperti BPA, senyawa kimia yang digunakan dalam pembuatan berbagai jenis plastik. BPA bisa berpindah dari plastik ke dalam air setelah beberapa waktu.
Itu sebabnya air minum kemasan juga punya tanggal kadaluarsa. Bukan airnya yang bisa kadaluarsa, tanggal ini dibuat agar kamu tahu kapan airnya masih bisa dikonsumsi dan aman dari bahan kimia di dalam plastik. Bukan cuma itu, botol air yang ditaruh di jok mobil di bawah sinar matahari langsung bisa menjadi mirip kaca pembesar bagi sinar matahari dan menjadi mudah terbakar. Kalau kamu ingin memastikan bahan makananmu aman dikonsumsi, jangan pernah simpan di suhu yang tidak aman. Saat kamu harus membeli bahan makanan yang mudah rusak, simpanlah di tempat dengan suhu di atas 4 derajat Celcius, tidak lebih dari 2 jam, atau hanya 1 jam saat suhunya di atas 32 derajat Celcius. Sebaiknya, kamu membeli daging atau susu terakhir dari daftar belanja. Dengan begitu, kamu bisa langsung pulang dan segera menyimpannya di kulkas. Meski musimnya sedang dingin, jangan pernah tinggalkan minumanmu tanpa pengawasan di dalam mobil. Air, jus, atau soda bisa mengembang di wadahnya jika dibekukan dan terciprat kemana-mana. Memasukkan pakaian basah ke dalam kantong setelah keluar dari sauna atau kolam renang memang lebih praktis, tapi pastikan kamu tidak meninggalkannya terlalu lama di mobil. Pakaian itu bisa dengan mudah ditumbuhi jamur atau bakteri yang bisa menempel di tempat-tempat kecil di mobilmu. Selain itu, kamu tak akan bisa memakainya lagi. Gantung saja sampai kering begitu kamu tiba di rumah supaya tidak rusak. Nah, aku juga sering khawatir napasku agak kurang sedap, terutama pas lagi perjalanan jauh. Tapi aku nggak pernah makan permen karet, soalnya gampang lengket dan menempel ke barang-barang di mobilku, apalagi kalau dibiarkan terpapar panas terik. Makan permen karet di musim dingin juga kurang baik karena bisa jadi padat dan beku, sehingga rasanya hilang dan berbahaya untuk gigi putihmu. Sebaiknya pilih permen jeli kalau kamu emang harus menyegarkan napasmu saat di mobil. Tas tangan juga salah satu barang yang nggak boleh kamu tinggal tanpa pengawasan di mobil. Kita sering menaruh barang berharga di tas, seperti kunci rumah atau dompet. Jadi, sebaiknya pastikan kamu nggak meninggalkannya di mobil dan memancing pencuri. Kalau kamu perlu meninggalkannya di mobil, taruh saja di bagasi karena tidak begitu terlihat dari luar di kebanyakan mobil. Mobilmu seharusnya tidak menjadi tempat penyimpanan dokumen penting. Segera hancurkan atau kirim lewat surel sesegera mungkin. Kalau mobilmu dibobol, kontrak atau formulir pajakmu mungkin membuka informasi berharga tentang hidupmu. Kebanyakan orang meninggalkan dokumen menghadap ke atas di kursi penumpang, sehingga lebih mudah dibaca oleh orang kepo dari luar. Kamu bisa memakai krayon lilin selama perjalanan panjang untuk menghibur anakmu, tapi jangan lupa dikeluarkan dari mobil atau ditaruh di wadah kedap udara begitu kamu tiba di tempat tujuan ya. Perlengkapan seni ini mudah meleleh dan bisa menodai kursimu. Selalu rencanakan perjalananmu jauh hari kalau mau membeli tanaman hias. Kalau kamu tahu nggak bakal langsung pulang, pastiin kamu membeli tanaman yang kuat. Suhu 7 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius saja bisa membuat tanaman yang